Realitas kini telah diinvasi oleh dunia lain, memasuki era perubahan kelas di mana kelas yang kamu bangkitkan menentukan masa depanmu, dan menjadi lemah adalah dosa asal. Cerita kita dimulai pada hari yang cerah, menyoroti dari ketinggian sebuah struktur besar, akademi keterampilan luar biasa. Di tengah kerumunan orang, kita berfokus pada seorang pemuda yang tertawa sambil mengejek temannya saat bermain ponsel. Inilah protagonis dari cerita kita, Ning Fang, yang tersenyum merayakan keunggulannya atas lawan, hanya untuk menerima tamparan di pipinya dari seorang wanita berambut pirang dengan mata kuning ember. Inilah Wu, yang memarahi protagonis karena bermain alih-alih bersiap untuk ujian kebangkitan yang semakin dekat. Sambil bercanda, dia bicara soal menyeimbangkan pekerjaan dan kesenangan, menyebutkan bahwa karena dia sudah berusia 18 tahun, dia mungkin hanya akan mendapatkan kelas bintang 2 yang umum. Kemudian dia berkomentar tentang Wang yang telah membangkitkan kelas bintang 5 pada usia 16 tahun, menggoda bahwa dia mungkin sebaiknya bergantung padanya untuk dukungan. Wanita itu menariknya mendekat, mengatakan bahwa dia bisa mengandalkannya sambil memeluknya erat. Ning Fang mengingatkannya bahwa ujian hampir dimulai, sementara orang-orang di sekitar mereka mendiskusikan pencapaian Wang, bertanya-tanya sudah berapa lama daerah itu menunggu seorang jenius seperti dia. Dia luar biasa, kata mereka, sambil secara bersamaan memperdebatkan reputasi Ning sebagai sampah sekolah yang terkenal. Hampir 18 tahun dan belum bangkit, mereka mulai mengejeknya sambil memuji sang dewi, mempertanyakan mengapa seorang yatim piatu yang tak berguna layak menjadi teman masa kecilnya. Wang kemudian menyeret Ning ke area pengujian. Dunia telah dijelaskan kepada kita, Blue Star, dunia di mana game telah bergabung dengan realitas. Di dunia ini, begitu kamu berusia 16 tahun, kamu memiliki kesempatan untuk membuka kemampuan luar biasa dan menjadi salah satu petualang terkenal. Sebuah suara kemudian bergema untuk siswa tahun kedua, mengumumkan bahwa akan dijelaskan aturan ujian di mana siapapun bisa bangkit. Suara itu tenggelam oleh pikiran Ning yang mempertanyakan apakah Wang benar-benar harus begitu serius, lagi pula ini adalah ketiga kalinya dia mengikuti ujian. Suara yang bergema sebelumnya menjadi jelas kembali, menginstruksikan siswa yang namanya dipanggil untuk pergi ke area pengujian, di mana setelah bangkit, mereka dapat mengambil perlengkapan dasar untuk kelas mereka dan melanjutkan ke ujian praktik. Beberapa orang di sekitar protagonis kita mendiskusikan kelas yang mereka harap akan bangkit, seperti mage, petarung lincah, atau kelas pendukung yang sangat dicari. Setelah beberapa siswa dipanggil, Ning akhirnya mendengar namanya. Dia merespons dengan mengonfirmasi kehadirannya dan berjalan maju sementara yang lain mengejeknya, menyebutnya tidak berguna. Kita melihatnya mendekati seorang wanita cantik berambut ungu, Profesor KAI. Dia memanggil namanya saat wanita itu menginformasikan bahwa mereka akan mulai begitu dia siap. Menempatkan tangannya pada kristal besar, dia menginstruksikannya untuk menenangkan pikirannya. Kristal mulai memancarkan cahaya terang, dan setelah beberapa saat hening, semua orang melihat dengan takjub saat konfirmasi kebangkitan kelas diumumkan. Dalam pikirannya, Profesor KAI menjelaskan bahwa cahaya biru menandakan sistem sihir. Setelah bangkit, diharapkan kemampuan awal akan terbuka. Semua orang ingin melihat berapa bintang kelasnya, sementara beberapa menertawakannya karena menjadi kelas sihir. Kemudian terungkap bahwa dia telah membangkitkan kelas bintang 1 dan keterampilannya adalah Magic Slime. Profesor tampak kecewa dan sedih dengan hasilnya saat siswa mulai tertawa keras, mengejek satu bintangnya. Profesor kemudian bertanya keterampilan apa yang dia bangkitkan, tetapi dia tidak merespons, mendorongnya untuk memanggil namanya lagi. Dia menganggap Ning terguncang karena hanya mendapatkan 1 bintang. Dia menyerahkan perlengkapannya, menginstruksikannya untuk berganti dan melanjutkan ke fase berikutnya. Mengambil barang-barang itu, Ning bertanya-tanya dalam benaknya apakah dia benar-benar mendengar dengan benar. Dia mengingat saat kebangkitan ketika sistemnya muncul, memberitahunya bahwa dia telah memenuhi kondisi untuk kebangkitan sistem. Selain Magic Slime, 2 pasif muncul, Dark Origin dan Mysterious Gift. Dark Origin mencegahnya menderita efek negatif dari kekuatan gelap saat menggunakan kutukan dan juga mengizinkannya menggunakannya tanpa biaya apapun. Sementara itu, Mysterious Gift mengizinkannya merapal mantra terlarang sekali seminggu tanpa biaya. Dalam keterkejutan, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah kekuatan gelap bukan tipe sihir gelap yang paling berbahaya di dunia. Dia juga merenungkan bagaimana mantra terlarang, sihir tipe tertinggi, terhubung dengannya. Sistem kemudian memberitahunya bahwa karena kemampuan pasifnya, keterampilan Magic Slime telah mulai berubah, bertransformasi menjadi Profane Earth Shield. Kembali ke momen dia menuju tes, dia berdoa agar tidak ada yang salah. Portal ungu besar yang memancarkan aura menanti mereka saat guru menginformasikan kepada semua orang bahwa kelompok yang terdiri dari 50 orang akan menghadapi monster di alam ini agar mereka bisa terbiasa dengan kemampuan mereka. Mereka tidak akan bisa membentuk tim di antara mereka sendiri, juga tidak bisa saling menyerang. Drone akan memantau mereka untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan. Dia meminta mereka untuk meninjau kemampuan mereka dan meyakinkan bahwa tidak ada orang lain yang akan melihat mereka, jadi mereka bisa tetap tenang. Ning, yang dilengkapi dengan perlengkapannya, memeriksa jendela statusnya yang menggambarkan Profane Earth Shield. Itu memanggil kekuatan gelap dari dunia lain untuk membentuk penghalang yang dapat menghancurkan siapapun yang mendekat. Dia berpikir tentang bagaimana jadinya jika ada yang menemukan sihir gelapnya. Dia menuntut penjelasan dari sistem saat dia memasuki celah ungu besar. Kita segera menemukan diri kita di dalam, mengamati hutan dengan pohon-pohon tinggi di mana orang-orang melawan goblin dengan berbagai cara. Namun, Goje tiruan, kecil kita bersembunyi di balik semak-semak, beralasan bahwa dia tidak bisa menggunakan kemampuannya dengan pengawasan yang menutupi seluruh area. Dia harus tetap bersembunyi sampai kesempatan muncul karena dia tidak memiliki cara serangan lain. Adegan beralih ke ruangan di mana orang-orang mengamati tes melalui rekaman drone. Seorang pria bertanya mengapa sementara yang lain terlibat dengan monster kelas F,
Maaf, Ning kecil malah bersembunyi. Profesor KI menyapa pria ini sebagai Kapten Zhou, menjelaskan bahwa protagonis bangkit terlambat, kesehatannya tidak bagus, dan keterampilannya hanya defensif. Kapten dengan cepat menyarankan untuk menariknya keluar, berargumen bahwa seseorang yang tidak bisa menjadi petualang sejati tidak perlu melanjutkan tes. Tepat setelah komentarnya, pria yang bertanggung jawab atas drone meminta perhatian, mempertanyakan apa yang terjadi. Jiao diinformasikan bahwa salah satu drone diserang oleh sesuatu dan transmisinya terputus. Pemantauan kemudian menunjukkan fluktuasi kekuatan jauh di atas rata-rata untuk level pemula ini saat dia memerintahkan tim untuk menyelidiki. Pandangan beralih ke drone yang rusak di depan seorang pemuda yang duduk di tanah dengan senjata patah, bertanya-tanya mengapa monster sekuat itu ada di sesi pelatihan. Kita kemudian melihat goblin berjubah tersenyum dengan cakar seperti Wolverine, menatap pemula di tanah ini. Beberapa goblin mengikutinya saat dia memerintahkan mereka untuk bangkit dan menolak untuk diperbudak, memerintahkan mereka untuk mengubur semua penjajah di sini. Para goblin berteriak atas perintah pemimpin mereka sementara salah satu drone mengamati adegan tersebut segera jatuh karena gelombang kejut dari tinju goblin berkerudung saat ia jatuh, menciptakan ledakan kecil. Kita melihat protagonis jatuh ke tanah dengan drone rusak di depannya. Dia bertanya-tanya mengapa drone itu jatuh, hanya untuk menyadari bahwa dia dikelilingi oleh para goblin. Goblin berkerudung menyatakan bahwa ada serangga kecil di dekatnya dan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Ning bertanya-tanya mengapa begitu. Banyak monster berkumpul di sini jika sosok berkerudung itu adalah pemimpin mereka. Namun, dalam momen kebahagiaan singkat, dia menyadari bahwa semua drone telah menghilang. Waktunya goblin jadi santapan. Dia mengangkat tangannya, menyatakan saatnya menguji apakah kutukan ini nyata. Aura ungu memancar dari tangannya ke arah langit saat energi gelap menyelimutinya. Dia berbicara keras, mengaktifkan Profane Earth Shield, dan sosok kerangka kehijauan muncul di dalam energi, menyerbu ke arah para goblin. Di ruang pemantauan, kepala operasi melaporkan bahwa semua transmisi telah hilang bersama dengan kebocoran energi dari kekuatan gelap. Mereka mencurigai kemunculan binatang sihir tingkat raja atau lebih tinggi, menyerukan bala bantuan. Jiao memerintahkan evakuasi semua warga sipil di area tersebut. Sementara pikiran Profesor KAI mengungkapkan bahwa makhluk tingkat C saja mampu menghancurkan seluruh kota. Dia bertanya-tanya mengapa sesuatu yang begitu menakutkan muncul dalam ujian. Kita kembali ke para goblin yang putus asa dengan pemimpin berkerudung yang juga bingung dengan apa yang terjadi saat para goblin di hadapannya terkoyak oleh sosok mengerikan dari kemampuan Ning. Ning terpesona oleh sihir gelap ini dan sensasi aneh yang dibawanya. Sistem kemudian mulai memberitahunya tentang poin pengalaman yang diperoleh untuk setiap goblin yang terbunuh saat energi gelap mendekati pemimpin goblin. Sang pemimpin bertanya apakah bocah ini bahkan manusia. Bagaimana mungkin dia bisa memegang kekuatan seperti itu? Dia menyadari bahwa dia melambat saat energi mendekat, berteriak dalam keputusasaan saat dia dikonsumsi, menjadi hanya pengalaman lebih lanjut. Bagi protagonis kita, sistem kemudian memberitahunya telah membunuh Vanguard Goblin, memberikan total 6.000 poin pengalaman. Setelah mengalahkan Vanguard Goblin, dia memeriksa jendela statusnya, sekarang dia adalah mage level 10. Dia merayakan mencapai level 10 dalam waktu singkat, berkomentar bahwa dalam skenario terbaik di tahun-tahun sebelumnya, mereka hanya naik 1 atau 2 level selama tes. Dia mempertimbangkan betapa rendahnya energi dari monster biasa dan bagaimana dia pada dasarnya mengandalkan elit goblin. Dia juga bertanya-tanya bagaimana monster elit bisa muncul di lapangan ujian. Mengesampingkan hal itu sejenak, dia memperhatikan jarahan yang ditinggalkan monster di tanah, tetapi yang menarik perhatiannya adalah barang yang dijatuhkan oleh Vanguard Goblin yang semuanya berkualitas oranye. Dia memeriksa barang tersebut yang secara permanen meningkatkan atribut, mencatat bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Barang ini adalah Vanguard Badge, barang konsumsi yang secara permanen meningkatkan ketangkasan sebesar 10 poin. Dia kemudian melihat Shadow Claw milik sang Slayer, tetapi memerlukan level 20 untuk digunakan. Melengkapinya memberikan atribut tertentu dan peluang 10% untuk memicu kemampuan combo. Dia berkomentar bahwa meskipun dia belum bisa menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan harga bagus, bersemangat bahwa itu mungkin membantunya menghadapi monster level lebih tinggi. Pada saat itu, suara Kapten Jiao bergema, memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tes dan menggunakan gulungan teleportasi mereka untuk keluar. Bertanya-tanya apa yang terjadi, Ning melihat sekeliling dan menyadari bahwa energi gelap dari keterampilannya telah meninggalkan lubang di tanah, menghancurkan segalanya di area tersebut. Berpikir tentang betapa menakutkannya itu, dia memutuskan dia harus pergi dengan cepat untuk menghindari ketahuan. Berlutut, dia menggunakan gulungan teleportasinya bersama orang lain. Dia diteleportasi kembali ke tempat mereka berada sebelum memasuki alam tersebut. Tiba dengan seringai nakal, dia mendengar Kapten Jiao memerintahkan semua orang untuk segera pergi dan menuju kota. Jiao berpikir bahwa bahkan jika semua orang di sini bergabung, mereka tidak akan mampu menghadapi makhluk tingkat raja atau lebih tinggi. Berharap bala bantuan tiba tepat waktu. Dia menerima informasi bahwa sumber energi gelap telah lenyap. Orang-orang di ruang pemantauan bertanya apakah makhluk itu mungkin telah melarikan diri dari alam tersebut. Kapten Jiao kemudian menginstruksikan semua orang di server Slow A, mengatakan bahwa situasi ini sekarang di luar kendali mereka dan mereka harus menghindari menyebabkan alarm atau gangguan. Dia memerintahkan mereka untuk membuat sigil sihir dengan hanya satu pintu keluar, membiarkan hanya individu yang tidak terkait untuk pergi. Ning melihat Profesor KAI mendengarkan headsetnya dengan penuh perhatian. Dia mendekat, memanggilnya, tetapi dia memotongnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Segera setelah dia mengonfirmasi, dia memerintahkan Ning untuk meninggalkan sekolah
kalah dengan semua orang lain dan tidak kembali kecuali diperlukan. Adegan beralih ke protagonis yang berjalan bersama Wang di luar di jalan, sekarang dengan pakaian kasual, berkomentar bahwa Profesor KAI memiliki ekspresi seperti dia akan menghadapi musuh bebuyutan. Dia bertanya dengan keras kepada Wang tentang apa yang terjadi. Wang menjawab bahwa mereka mendeteksi sumber energi yang tidak diketahui di sekolah dan itu telah diisolasi. Sang protagonis bertanya-tanya apakah ini kesalahan monster elit, meratapi bahwa tes terputus tepat ketika gilirannya untuk bangkit. Si Pira memperhatikannya, bertanya-tanya apakah dia sangat terguncang dengan apa yang terjadi, menjelaskan kepadanya bahwa mantra defensif bisa melindunginya tetapi tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Dia kemudian menyuruhnya untuk bergabung dengan timnya. Dia menolak, mengatakan dia bisa mengurus dirinya sendiri, mengusirnya dengan lambaian tangan. Dia pikir itu bukan karena dia tidak mau, karena satu-satunya keterampilannya sangat kuat dan korup, dia tidak bisa menggunakannya secara sembarangan di depan orang lain. Dia berteriak sambil mengarahkan jarinya ke wajah Ning, menolak untuk membiarkannya menolak. Dia segera memberinya waktu, mengatakan dia akan menunggu di gerbang barat besok pagi, berjalan pergi tanpa memberinya kesempatan untuk merespons. Mencoba berbicara tetapi diabaikan, dia bertanya-tanya mengapa wanita ini bertindak seolah-olah dia adalah istrinya. Frustrasi dengan tangan di wajahnya, dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dengan kepribadiannya, melarikan diri akan sia-sia. Tiba-tiba, dia mendapat ide, meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Setelah menyusun rencana, kita bergerak langsung ke depan sebuah bangunan besar, yang disebut Yuan Chang Exhibition. Si kutukan kecil kita berdiri di depan bangunan besar ini, menatapnya sambil memikirkan bagaimana beberapa item mungkin memiliki keterampilan yang tertanam di dalamnya. Menggunakan item dengan kemampuan Magic Sleuth G untuk menyamar sebagai mage bisa menjadi salah satu cara untuk menyembunyikan kemampuannya dan ikut bersama Wang. Dia memasuki bangunan dengan harapan kemampuan pasifnya tidak akan mengubah kemampuan peralatan menjadi kutukan, mempertimbangkan juga menjual jarahan monster yang dia kumpulkan. Dia berjalan masuk sampai dia disambut oleh wanita berambut gelap dengan setelan jas yang tampak langsung dari One Piece, bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Dia meminta untuk melihat barang, pakaian, atau senjata apapun dengan kemampuan Magic Sleuth G. Bertanya apakah dia siswa yang baru bangkit. Dia menjelaskan bahwa mantra tingkat rendah seperti Magic Sleuth G tidak layak dibeli dan bertanya apakah dia tidak lebih suka sesuatu yang tingkat lebih tinggi. Ning kecil menolak, mengatakan dia hanya butuh sesuatu yang sementara jadi tidak perlu berpangkat tinggi. Wanita itu kemudian memanggil asisten pemula untuk membantunya dan berjalan pergi, mencemooh dengan kasar bahwa setelah kekacauan ini, dia tampak seperti jiwa yang malang dan dia tidak akan membuang waktunya, menyuruh pemula untuk menanganinya. Seorang gadis dengan mata berwarna ceri dan mengikat rambut coklatnya ke belakang mendekat, menyuruhnya untuk memberitahu jika dia membutuhkan sesuatu. Dia mulai menjelaskan apa yang dia cari, dan adegan beralih ke dia menguji beberapa item. Sarung tangan yang terlihat seperti Infinity Gauntlet memancarkan aura biru, pedang yang begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya, dan cincin yang dia tampaknya puas dengannya. Saat dia berterima kasih kepada pemula karena membimbingnya melalui begitu banyak toko, mengambil kesempatan untuk bertanya di mana dia bisa menjual barang monster. Gadis itu membawanya ke ruang identifikasi di mana seorang pria tua menatapnya sebelum mengizinkannya masuk. Pemula itu memperkenalkannya kepada Master Wong yang dijuluki Tooti, menjelaskan bahwa protagonis kita ingin menjual barang yang dia kumpulkan dalam pertempuran. Protagonis meminta evaluasi nilai Gauntlet, mencatat bahwa itu adalah barang berkualitas oranye, berfokus pada ketangkasan dan memiliki level penggunaan rendah yang membuatnya bagus untuk pemula. Dia menunjukkan bahwa itu juga memiliki 3 slot permata untuk kustomisasi, mengatakan itu barang bagus. Dia bertanya kepada protagonis apakah dia punya harga dalam pikiran. Ning menjawab semakin tinggi semakin baik. Tooti kemudian berdiri, mengatakan dia akan mencari pembeli potensial dan meminta pemula yang sekarang kita ketahui namanya, Yang, untuk menjaga Ning. Tooti memanggil seorang tetua bernama Tuan Zhang, bertanya apakah dia ingin barang untuk Jin Lang, sementara yang menyajikan teh kepada Ning. Setelah beberapa saat, Tooti kembali mengumumkan dia menemukan pembeli yang bersedia membayar 50.000 kristal, tetapi Ning akan menerima 46.000 setelah biaya. Tooti menginformasikan kepadanya bahwa protagonis perlu melalui beberapa formalitas sebelum dia bisa mendapatkan uangnya, dan karena dia ingin membeli beberapa peralatan, dia akan merekomendasikan beberapa item. Kita kemudian memotong ke sekelompok penonton termasuk juru tulis yang sama. Salah satu dari mereka bertanya mengapa dia membiarkan daging segar seperti itu pergi jika dia suka pria menarik. Dia menjawab bahwa menjadi tampan tidak masalah jika dia bangkrut, mengatakan pria miskin tidak layak mendapatkan waktunya. Para penonton dan si penggali emas melirik Master Wong dan klien yang dia kawal. Salah satu juru tulis menyebutkan dia mendengar pria muda itu menjual barang seharga 50.000 kristal dan sekarang sedang berbelanja untuk barang lain. Itu lebih dari 3 bulan gaji mereka digabungkan. Si penggali emas dalam keterkejutan bertanya mengapa dia tidak membantunya sejak awal. Di adegan berikutnya, yang memberitahu protagonis bahwa lain kali dia harus mencari dia secara langsung. Dia juga akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Yang Xin. Keesokan harinya, kita melihat Ning berjalan-jalan sambil bersiul dan santai. Dia berkomentar tentang bagaimana dia menguji mantra peralatan malam sebelumnya dan
dan menemukan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh sistem. Sekarang dia tidak perlu mengungkapkan kemampuannya. Dia segera melihat Wang dan terkejut menemukannya di tempat ini, tetapi suara lain dengan cepat memotong. Seorang pria memanggil Wang. Kita melihat sekelompok 4 orang, mage berambut biru, prajurit dengan perisai, berserker berambut merah dengan bekas luka wajah, dan gadis berambut pendek pink yang merupakan seorang klerik. Klerik dan berserker menyapa Ning dengan tenang sementara Wang memperkenalkan mereka sebagai anggota guildnya. Sementara itu, mage dan knight menatap Ning seolah-olah dia berutang sesuatu kepada mereka. Ning bertanya-tanya mengapa mereka menatapnya seperti itu sementara pria berambut biru itu mendekati Wang, menyebutkan bahwa dia akan melalui transformasi keduanya. Dijelaskan dalam pikiran Ning bahwa setiap 30 level, kamu bisa menjalani transformasi. Ini berarti Wang mendekati level 60, membuatnya layak disebut seorang jenius. Dia bertanya apakah sesuatu terjadi untuk mendorong pertanyaan ini, tetapi dia hanya memberinya ramuan, mengatakan itu bukan sesuatu yang istimewa dan hanya sesuatu yang dia ingin berikan padanya untuk menghormati pencapaian tersebut. Itu adalah ramuan ketangkasan tingkat lanjut yang secara permanen meningkatkan ketangkasan sebesar 3 poin, kualitas oranye, dan dapat dikonsumsi. Berserker berkomentar itu barang berkualitas tinggi yang meningkatkan atribut, sementara klerik berkomentar bahwa itu pasti bernilai banyak. Pria berambut biru menjawab bahwa harga bukan masalah, itu hanya menelan biaya beberapa ribu kristal. Dia menjelaskan bahwa yang penting adalah itu barang bagus yang sulit didapat, meskipun ayahnya berhasil mendapatkannya melalui beberapa teman. Namun, yang mengecewakan si anak kaya, dia menolak hadiahnya, menyuruhnya mengambilnya kembali. Ketika dia bertanya apakah dia tidak berkomitmen untuk masuk universitas terbaik, anak kaya yang manja itu melihatnya berbalik dan mulai berjalan pergi, mengatakan dia tidak membutuhkannya dan bahwa mereka memiliki hal lain untuk diurus, jadi lebih baik mereka pergi. Memotongnya saat dia berjalan, si rambut biru bertanya apakah dia benar-benar lebih suka membuang waktu dengan sampah seperti ini, menunjuk ke arah protagonis kita. Wang segera memperingatkannya untuk menjaga kata-katanya, memberinya tatapan kesal saat si rambut biru terus mengejek. Dia mempertanyakan apa yang akan terjadi, mengklaim bahwa kelas bintang 1 hanyalah sampah yang ditakdirkan untuk tidak akan pernah menjadi apapun dalam hidup. Bahkan Ning bertanya-tanya mengapa dia diserang seperti ini dan berpikir dalam hati bahwa dia mungkin memiliki cukup banyak masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh mantra terlarang. Klerik berambut pendek mendekati si rambut biru, memanggilnya dengan namanya Xiao Chang, dan memberitahu dia sudah waktunya untuk pergi, menyuruhnya membiarkan Ning sendiri. Dia menambahkan bahwa Ning bahkan tidak mampu membeli ramuan sederhana. Xiao mencibir pada Ning, menyuruhnya pergi dan berhenti mempermalukan mereka, tetapi Ning membalas dengan bertanya apakah Xiao adalah anjing gila yang menggigit siapapun yang dia inginkan, mengejek bahwa ramuan tiga belaka tidak memberinya hak untuk pamer. Si rambut biru, yang marah, membalas bertanya apakah bocah miskin ini ingin mati berbicara seperti itu. Knight bergabung dalam percakapan, bertanya apakah Ning benar-benar memiliki sesuatu yang lebih baik. Jika tidak, dia tidak boleh berbicara begitu ringan tentang ramuan yang begitu berharga. Setuju dengan Knight, Xiao mengejek Ning, menyarankan bahwa jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang lebih baik, dia tidak keberatan berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Tetapi jika tidak, maka Ning yang harus berlutut. Tanpa ragu, Ning mengeluarkan Vanguard Badge dari sakunya, memberitahu mereka untuk bersiap dan berpikir bahwa ini akan menjadi hadiahnya untuk Wang. Semua orang menatap dengan kagum saat Wang bertanya apakah itu benar-benar aksesori yang memberikan peningkatan atribut permanen, mengakui bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu. Kelompok itu bertanya apakah peningkatan permanen O10 benar-benar bisa ada, mencurigai itu mungkin palsu. Ning mendesak Wang untuk mencobanya, mengundangnya untuk membuktikan apakah itu nyata atau tidak. Menggunakan alasan bahwa dia menemukannya di rumah, Ning meyakinkan Wang yang ragu-ragu, mengatakan bahwa barang ini seharusnya miliknya. Segera setelah dia menggunakan barang tersebut, dia mengumumkan dengan keras bahwa atributnya memang meningkat. Klerik kagum sementara dua orang yang meragukan Ning bersikeras itu pasti mustahil dan menuduhnya mencuri harta karun seperti itu. Ning mengejek mereka, menyarankan mereka membenturkan kepala mereka ke tanah karena telinga mereka pasti tersumbat. Saat Xiao protes mengatakan Wang tidak akan melakukannya, Wang bertanya apakah dia akan mundur. Berserker dan klerik menatapnya dengan menghakimi saat dia akhirnya berlutut dan membungkuk kepada Ning, mendidih karena amarah karena dipaksa melakukannya, memanggil Wang untuk pergi. Ning mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok itu, mengatakan mereka akan bertemu lagi. Kita tidak melewatkan lompatan ke. Ning dan Wang berjalan bersama sekarang di kejauhan. Wang mulai meminta maaf untuk Xiao dan yang lainnya, tetapi dia memotongnya, menyatakan hubungan mereka tidak memerlukan permintaan maaf. Dia kemudian bersikeras bahwa dia sebenarnya lebih suka jika Wang tidak menemaninya dan fokus pergi sendiri untuk mendaftar ke akademi terbaik dan mencapai transformasi keduanya. Dalam benaknya, bagaimanapun, dia mengakui dia hanya ingin ruang untuk berlatih dengan benar tanpa Wang di sekitarnya. Wang meyakinkannya untuk tidak khawatir, tetapi dia merespons bahwa dia tidak khawatir. Dia menyerahkan 2 buku kepadanya yang dia catat sebagai buku keterampilan kualitas ungu. Dia menyuruhnya untuk menggunakan dan mempelajari kemampuan ini ketika dia mencapai level yang sesuai. Ning bertanya apakah itu tidak mahal, tetapi Wang mengatakan bahwa dibandingkan dengan lencana yang dia berikan padanya, itu tidak ada apa-apanya, jadi dia menerima. Adegan itu kemudian langsung memotong ke ruang bawah tanah kuburan di mana kita melihat lanskap gelap yang penuh dengan
dengan batu nisan. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari tanah diikuti oleh dua sosok mayat hidup yang bangkit dari bumi. Mereka menyeret diri ke arah pasangan yang sudah berada di dalam ruang bawah tanah, tetapi kemudian dua panah energi terbang ke arah mayat hidup itu, mengenai keduanya di kepala dan membunuh mereka seketika. Ning memberi selamat kepada Wang atas akurasinya. Secara internal dia menggerutu bahwa pengalaman di sini sangat rendah, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kepadanya bahwa dia sudah di level 10. Merasa tidak yakin, dia tidak tahu harus berbuat apa ketika dia menerima panggilan di ponselnya. Dia menjawab dan klerik di ujung sana menginformasikan kepadanya bahwa bos besar, Valen Necromancer, akan segera muncul. Mencatat itu adalah kesempatan langka. Dia bertanya kepada Wang apakah dia akan pergi. Xiao Chang bersikeras bahwa Wang harus pergi karena tanpanya itu tidak akan bisa menang, dan Valen Necromancer mungkin menjatuhkan barang langka yang berguna untuk mage yang penting baginya. Wang menatap Ning dengan ragu, tetapi dia menyuruhnya pergi, meyakinkannya bahwa dengan semua orang fokus pada ruang bawah tanah ini, dia bisa terus berlatih nanti. Dia setuju, menyuruhnya menunggunya di area aman. Dia merespons dengan jempol, menonton saat dia lari. Saat dia pergi, dia dengan bercanda memanggilnya nenek, dan dia memanggilnya idiot dan menyuruhnya tutup mulut. Setelah Wang tidak terlihat, Ning menikmati akhirnya bisa sendirian dan berterima kasih pada bintang keberuntungannya bahwa bos yang begitu kuat telah muncul hari ini. Senang telah bersiap dengan keterampilan baru, dia mencatat bahwa buku yang memberikan padanya hanya bisa digunakan pada level 15. Bagaimanapun, semua keterampilan ini bisa digunakan secara gratis sekali, jadi semakin banyak yang dia miliki semakin baik. Namun, pada levelnya saat ini, dia hanya memiliki 3 slot keterampilan, mengungkapkan bahwa pemain membuka 1 slot keterampilan setiap 5 level. Adegan beralih ke tengah kuburan di mana berbagai makhluk berkeliaran dengan kerangka berkerudung yang menonjol di antara mereka. Kita melihat sekelompok karakter latar belakang berkumpul, satu dengan baju besi berat memperingatkan bahwa mereka perlu membersihkan semua makhluk untuk mencapai akhir ruang bawah tanah di mana bos menanti. Dia menyarankan semua orang untuk berhati-hati karena monsternya tangguh. Tiba-tiba mereka terkena api besar. Seorang pemain pendukung mendesak kelompok itu untuk bergegas karena tim lain sudah mencapai area bos. Mereka bertanya-tanya bagaimana tim lain bisa sampai di sana dengan begitu cepat dan kemudian mengenali anggota sebagai Wang dan Xiao Chang yang termasuk dalam The Saffron Lion Guild, sekelompok bakat tingkat nasional. Kita melihat tim Wang menghancurkan makhluk-makhluk itu sementara Xiao Chang menyombongkan diri bahwa mereka akan menjadi orang yang mengalahkan bos. Saat dia membual, Barbarian dan Klerik mendiskusikan bagaimana kekuatan Wang telah meningkat berkat item ketangkasan O10. Adegan kemudian memotong ke menara besar yang dikelilingi oleh pegunungan berbatu di mana celah besar terbuka. Di dekat menara, Ning muncul dari celah, sudah di dalam menara, berbicara tentang kemampuan barunya untuk berteleportasi. Ini adalah keterampilan Fight Walker yang memungkinkan dia menyeberang ke dunia gelap dan pindah ke lokasi lain dengan durasi 1 jam. Saat dia melangkah ke lantai, aura kemerahan gelap muncul dan sosok rangka besar berjubah hitam bangkit, memperhatikan kehadiran Ning dan mengejeknya. Karena terlambat, kerangka raksasa merapal mantra, meluncurkan apa yang tampak seperti bola api hijau dengan wajah mengerikan. Bola api itu menghantam tempat Ning berdiri, meledak menjadi api hijau yang meninggalkan bekas hangus besar di lantai. Necromancer kerangka mengejek Ning, mempertanyakan bagaimana seorang petualang berani muncul sendirian, tetapi merasakan kehadiran di belakangnya, dia berbalik untuk melihat Ning muncul. Dari celah lain dengan tatapan dingin di matanya, mengatakan dia datang sendirian agar tidak harus membagi jarahan dengan orang lain. Necromancer itu terkejut saat Ning mengangkat tangannya dan mengungkapkan keterampilan yang baru saja dibuka, Meteor Shower. Batuan mulai jatuh dari langit yang diselimuti api terkutuk yang mendatangkan malapetaka di seluruh area. Batuan besar jatuh dari atas menghantam menara dan Necromancer menghancurkan struktur dan bagian dari area sekitarnya dalam ledakan yang menimbulkan awan debu. Dari asap, kita melihat siluet Ning muncul sambil tersenyum. Telah membunuh banyak makhluk bersama dengan Valen Necromancer, mendapatkan 50.000 poin pengalaman. Dengan pengalaman ini, dia mencapai level 30 yang memungkinkan transformasi pertamanya. Melihat sekeliling pada jarahan yang tersebar di tanah, dia mengangkat tangannya, berpikir tentang menggunakan permata dan perhiasan yang dia kumpulkan meskipun buku yang memberikan padanya tidak eksklusif karena masih bernilai banyak uang. Dia menerima Leontin Valen Wall yang memerlukan level 30 untuk digunakan, bahan Black Soulstone, dan lambang Necromancer. Dia mengambil lambang Necromancer, melengkapinya, dan segera menyerap. Itu menghitung bahwa meskipun itu mengorbankan 3 stamina, dia mendapatkan keuntungan dengan peningkatan roh 15 poin. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul memperingatkannya bahwa karena deteksi item khusus, lambang Necromancer, dia bisa memilih antara kelas Necromancer Mage Rahasia selama transformasinya atau mengaktifkan misi rahasia untuk membuka kelas All Elemen Mage. Mempertimbangkan betapa jarangnya kelas rahasia itu, dan mengetahui tidak ada cara lain untuk mendapatkannya, dia berspekulasi bahwa lambang mungkin berfungsi untuk membuka kelas tersembunyi. Dia menyatakan dengan keras bahwa dia tidak butuh informasi lagi dan akan menjadi All Elemen Mage. Tersenyum saat meteor terus jatuh di sekitar ruang bawah tanah. Adegan beralih ke kelompok Wang yang terkejut oleh meteor yang menyerang di sekitar mereka. Barbarian bertanya bagaimana mantra yang begitu kuat bisa terjadi sementara Wang mendesak semua orang untuk mundur dan mengikutinya, memperingatkan bahwa jika mereka tinggal, mereka akan diratakan menjadi abu. Xiao Chang memprotes mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan bos, tetapi Wang membentaknya, bertanya apakah dia ingin mereka semua mati. Dalam situasi ini, menggerutu tentang nasib buruk mereka, dia akhirnya setuju. Wang mengeluarkan ponsel
ponselnya untuk mengirim pesan kepada Ning, tetapi dia merespons mengatakan dia sudah pergi untuk mengurus sesuatu. Kita transisi keluar ruang bawah tanah di mana Ning mendekati kuil dan menyadari hampir tidak ada orang di sekitar. Dia melihat seorang wanita yang bertanya apakah dia di sana untuk misi transformasi. Mengonfirmasi, dia segera mulai mendaftarkan informasinya, nama, usia, dan kelas. Penasaran, dia bertanya dengan keras apakah dia benar-benar hanya berhasil bangkit di usia 18 dan hanya mencapai kelas bintang 1, menganggap kualifikasinya buruk. Dia memintanya untuk mengikutinya ke area kebangkitan untuk mage bintang 1. Mereka tiba di ruangan dengan berbagai kristal mengambang yang diatur di sekitar ruang melingkar di tengah. Dia menginstruksikannya untuk mengikuti langkah-langkahnya, mengatakan dia akan meninggalkannya di sana, dan Ning hanya berterima kasih padanya. Kita mengikuti wanita itu saat dia berjalan pergi, bertemu dengan wajah yang familiar, Kapten Jiao, yang menghentikannya untuk melaporkan hasil penyelidikan. Dia menjelaskan bahwa pemakaman Sinister mengalami kerusakan luas dan sumber energinya belum ditemukan, tetapi diperkirakan memiliki kekuatan tingkat raja. Dia bertanya apakah benar ada 2 ancaman tingkat raja dalam 2 hari. Kapten Jiao menjawab itulah tepatnya mengapa dia dikirim ke sini dan memberitahunya, Jing, untuk menempatkan Lone Shadow ke dalam tindakan. Adegan memotong ke notifikasi sistem tentang misi transformasi pertama untuk kelas Necromancer di mana Ning perlu memasuki alam ilusi di makam Wanggu untuk mendapatkan item mahkota darah. Misi memiliki batas waktu 3 hari dan tingkat kesulitan kelas A. Kita melihat sosok bertopeng dengan rambut putih mengambang dalam pakaian rumit, menampilkan layar sistem lain. Ini merinci prasyarat untuk misi transformasi pertama bagi kelas God of All Magic Systems yang memerlukan Ning untuk memasuki alam ilusi di kuil matahari bercahaya dan mendapatkan item lambang suci. Misi ini memiliki tingkat kesulitan kelas S dan juga batas waktu 3 hari. Dia memutuskan untuk memilih kelas God of All Magic Systems beralasan bahwa ini hanya misi awal. Jendela lain muncul mengonfirmasi pilihannya saat dia mulai dengan misi yang dipilih. Dia lega memiliki 3 hari, menghargai bahwa garis waktu tidak terlalu ketat. Saat dia pergi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita yang juga mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Tetapi dia menyadari bahwa wanita ini berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Adegan beralih kembali ke Menara Valen Necromancer yang hancur. Dalam bayang-bayang gua, siluet terlihat saat seorang pemula berkomentar melihat Lone Shadow untuk pertama kalinya sementara Kapten Jiao menyuruhnya untuk mengecilkan suaranya, mengingatkannya bahwa keberadaan organisasi ini adalah rahasia yang tidak boleh bocor. Jiao menyebutkan bahwa dikabarkan semua anggota organisasi ini memiliki kelas tersembunyi, yang memungkinkan mereka memanfaatkan kekuatan-kekuatan gelap dalam pertempuran khusus untuk menyelesaikan misi khusus. Wanita dari sebelumnya, sekarang mengenakan baju besi, berkomentar bahwa meskipun energi hampir sepenuhnya menghilang, itu masih memengaruhinya karena kekuatannya yang luar biasa. Dia memberitahu kedua pria yang berbicara sebelumnya bahwa mereka belum menemukan petunjuk tentang pelakunya, yang kemungkinan menghilang setelah menyebabkan kehancuran, membuat mereka tidak dapat memahami motifnya. Jiao bertanya padanya apakah mungkin ada hubungan antara anomali yang terjadi di alam rahasia dan insiden baru-baru ini. Dia tidak bisa memastikan apapun tetapi mengatakan dia akan berkonsultasi dengan atasannya dan meminta bala bantuan. Pemula itu bertanya apakah benar-benar mengirim Lone Shadow Hurricane sendiri dan jika mereka benar-benar sangat khawatir, kemudian berspekulasi bahwa itu mungkin bukan monster. Jing memotongnya, bertanya apakah dia curiga itu mutan seperti dirinya. Dia meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud menyiratkannya. Dia menjawab bahwa tingkat kekuatannya melebihi tingkat raja, menunjukkan bahwa tubuh manusia tidak bisa menangani pengendalian kekuatan gelap yang begitu masif. Pria itu menyimpulkan bahwa monster yang luar biasa kuat harus mengintai di wilayah tersebut, menimbulkan potensi bencana. Dia setuju, mengatakan mereka perlu menemukannya sesegera mungkin karena bersembunyi di bayang-bayang. Adegan kemudian beralih langsung ke rumah protagonis yang gelap gulita saat dia menutup tirai, berkomentar bahwa dia merasa kegelapan secara aneh menenangkan. Duduk di lantai, dia menyebutkan bahwa dia telah mencapai level 30 sekarang, memiliki 4 slot sihir tambahan. Dia segera membuka 2 keterampilan yang Wang berikan padanya. Arcane Shield yang pertama secara otomatis menyatu dengan Unholy Earth Shield membentuk Unholy Earth Defense. Kemampuan pasif baru ini meniadakan hingga 100% kerusakan yang diserap Unholy Earth Shield. Itu aktif secara otomatis ketika dia diserang, dan kapasitas pertahanan secara bertahap beregenerasi setelah digunakan. Dia menyeringai, mencatat bahwa keterampilan yang lebih lemah dapat bergabung untuk membentuk kemampuan baru dan mengatakan bahwa serangan normal tidak efektif terhadapnya. Memeriksa apa yang dilakukan buku lain, dia menemukan bahwa keterampilannya, Following Rob Technique Way, diresapi dengan Unholy Earth Shield dan Metal Shower untuk menciptakan Earth Elemental Mastery, yang meningkatkan efek semua keterampilan bumi sebesar 20%. Melihat sistemnya, dia melihat dia masih memiliki 4 slot keterampilan aktif yang terbuka, jadi dia berencana untuk mengunjungi One Chang'et Exhibition lagi untuk membeli lebih banyak buku keterampilan. Saat tiba di pameran, kita melihat protagonis masuk, melihat sekeliling, dan melewati wanita oportunistik yang sama yang dia temui terakhir kali. Saat dia berjalan melewatinya, dia mengenalinya dan melangkah di depannya, menginformasikan bahwa jika dia mencari Nona Yang, dia sibuk dengan klien lain, jadi dia akan menemaninya hari ini. Dia mengusirnya, mengatakan dia akan melihat-lihat sendiri, mengabaikannya dan meninggalkannya dengan perasaan kesal. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa itu adalah pekerjaannya, tetapi dia segera dipotong oleh yang datang berlari. Protagonis bertanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia menjelaskan dia tidak bersama klien, dia hanya makan camilan di belakang. Dia meminta maaf karena mengganggu makanannya dan berjanji untuk membawanya keluar untuk makan malam nanti sementara wanita oportunistik itu mengeluh di latar belakang. Adegan langsung memotong ke kantor Master
Master Wong di mana dia memeriksa item yang ingin dijual Ning yang mencakup 2 buku keterampilan kelas ungu. Ning juga meminta untuk membeli keterampilan untuk mage dan Wong meminta yang untuk membantu. Sementara dia mencari pembeli. Dalam benaknya, bagaimanapun, Wong mulai mencurigai Ning, memikirkan kunjungan terakhir ketika dia menjual senjata kelas oranye dan sekarang dia membawa 2 buku kualitas ungu. Wong mempertimbangkan untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Ning, penasaran dengan masa lalunya. Adegan beralih ke restoran di mana Ning dan Yan sedang menyelesaikan makan enak. Ning meminta tagihan, tetapi dia memberitahu dia bahwa dia sudah membayar meskipun mereka telah sepakat bahwa dia yang akan menutupinya. Dia tampak bingung, tetapi dia bersikeras dia punya alasannya sendiri dan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Dia bertanya apa maksudnya, tetapi dia mengatakan itu rahasia kecilnya. Di luar, mereka berbicara tentang bagaimana dia sekarang berutang satu padanya, tetapi dia menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia punya tempat lain untuk pergi. Dia kemudian memanggil taksi, masuk, dan dia mendoakan perjalanannya aman. Pengemudi bertanya kemana mereka menuju, dan dia menjawab bahwa mereka akan pergi ke rumah sakit kota. No 2, dia berpikir sendiri bahwa berkat Ning, dia mendapatkan komisi yang bagus dan akhirnya bisa membayar biaya medis ayahnya untuk bulan tersebut. Tiba-tiba saat pengemudi terus mengemudi, kaca mobil pecah dengan suara keras, mengirimkan pecahan kaca dan darah ke dalam. Penyebab kecelakaan itu segera menjadi jelas, portal biru masif muncul di pusat kota dengan makhluk-makhluk yang keluar, menyerang orang-orang di jalan dan menghancurkan mobil. Makhluk yang menyebabkan kecelakaan itu telah melemparkan dirinya ke mobil, menembus jendela dan membunuh pengemudi, yang berhasil melompat keluar dari kendaraan, mendarat di tanah, dan bertanya bagaimana monster bisa memasuki zona aman. Saat dia berdiri, dia melihat makhluk berotot besar dengan 2 cakar dan cangkang berlumuran darah, makhluk yang sama yang baru saja membunuh pengemudi. Di langit, siluet humanoid muncul dari portal dan perlahan turun. Lengan kanannya tampak terpengaruh oleh semacam mutasi, dan saat dia tersenyum, kita bisa melihat apa yang tampak seperti liontin tengkorak dengan permata biru di lehernya. Tiba-tiba pandangan kita memotong ke ledakan besar. Di dalam api ledakan, kita melihat makhluk masif yang baru saja menyerang yang meraung saat api menghilang. Kita melihat yang terkesan dengan lengannya yang terentang, bertanya apakah sihirnya tidak berpengaruh sama sekali. Layar muncul menunjukkan bahwa dia adalah mage bintang 1 di level 34. Makhluk besar itu melompat turun untuk menyerangnya, tetapi di udara, tubuhnya hancur menjadi darah. Kita melihat seorang pria memegang pedang besar, mengenakan baju besi berat, memancarkan cahaya dari pedangnya. Darah makhluk itu berceceran saat ia melindungi dirinya, menyadari bahwa Kapten Xiao yang membelanya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan setelah dia menjawab bahwa dia baik-baik saja, dia memperingatkannya bahwa jika dia bisa bergerak, dia harus mencari tempat untuk bersembunyi. Saat ia mulai lari, Jiao bertanya apakah seluruh lingkungan benar-benar telah rusak, menjelaskan bahwa alam rahasia telah mulai bergabung dengan realitas. Dia menambahkan bahwa dia belum pernah melihat kerusakan yang begitu parah. Melihat sisa-sisa makhluk yang baru saja dia iris, dia memperingatkan bahwa makhluk-makhluk ini terlalu kuat untuk orang bintang 1. Dia merenungkan kata-kata ilmuwan yang mengindikasikan bahwa ada makhluk yang luar biasa kuat di dalam alam tersebut yang bisa menimbulkan masalah kapan saja. Saat dia merenungkan apakah ini bisa jadi yang mereka cari, dia tiba-tiba dikejutkan oleh tangan yang mendekat dengan cepat. Dia menghindar dengan cepat, mengambil posisi bertarung, dan bertanya apakah manusia ini mutan. Kita diperlihatkan makhluk yang muncul dari celah besar, seorang pria dengan rambut biru, sebagian tubuhnya dimodifikasi agar menyerupai baju besi. Dia memiliki pita dengan simbol di lehernya dan pita di kepalanya. Pria ini menyangkal menjadi mutan dan memberitahu Xiao untuk tidak membandingkannya dengan mutan rendahan, mengungkapkan dirinya sebagai penjaga kekuatan kegelapan. Xiao bertanya-tanya apakah dia pernah mendengar tentang penjaga sebelumnya tetapi menyimpulkan bahwa dia belum. Meskipun dia tahu ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dia memulai pertempuran, menyerbu ke arah penjaga dalam upaya untuk mengejutkannya dengan tebasan, tetapi dia ditolak kembali oleh pukulan langsung dari lengan yang dimodifikasi. Xiao terlempar ke belakang, mengeluh bahwa pria ini setidaknya harus berada di atas transformasi ketiga. Saat dia menghantam tanah, penjaga itu menurunkan jarinya dan mulai tertawa, memperingatkan bahwa ini adalah wilayahnya, memancarkan aura biru dengan kilat hitam. Dia tersenyum, matanya berubah menjadi hitam dengan pupil biru yang bersinar. Pria ini menyeringai lebar saat dia mulai maju, menyatakan bahwa seseorang yang lemah seperti Xiao tidak cocok untuk menahan konfrontasi melawannya. Dia mendekat dengan cepat dan memberikan pukulan langsung ke dada Xiao yang berlapis baja. Meskipun Xiao berada dalam posisi defensif, dia terpukul dengan mudah, tubuhnya terlempar kembali, meninggalkan jejak darah. Di belakang, penjaga itu tertawa, merayakan bahwa dia memang telah tumbuh lebih kuat, menyatakan bahwa melangkah di tanah ini membawa sensasi kekuatan yang terus melonjak. Cahaya mulai memancar dari batu kalungnya, menghasilkan suara aneh yang memperingatkan penjaga bahwa dia hanyalah manusia lemah dan belum boleh puas. Penjaga itu meminta maaf tanpa ketakutan. Suara itu kembali, menginformasikan bahwa kekuatan yang dia gunakan diberikan olehnya, memberitahunya bahwa tanpanya dia hanya akan menjadi sampah lain, lemah dan tidak berguna seperti makhluk yang merangkak, sama seperti manusia lainnya. Kita melihat pikiran penjaga itu dipindahkan ke lingkungan yang gelap dan aneh saat celah terbuka, mengungkapkan mata diikuti oleh wajah dan tubuh makhluk yang memancarkan aura jahat. Makhluk ini memperingatkannya untuk membuktikan nilainya dengan menggunakan orang-orang di kota sebagai tumbal agar ia bisa mendominasi dunia ini. Penjaga setuju, dan pandangan kita beralih ke lingkungan normal di mana kita melihat Ning keluar dari gedung dengan tangan di sakunya, membuka matanya dan bertanya-tanya apa yang terjadi selama waktu dia pergi ke kamar mandi. Kita
melihat orang-orang tergeletak di lantai, sisa-sisa meja, dan benda-benda berserakan, dengan makhluk berkeliaran di antara mereka. Makhluk ini berbalik, menyadari kehadiran Ning dan mulai maju ke arahnya, mengeluarkan dengusan aneh. Ning hanya menunggu saat makhluk itu mendekat. Tepat saat makhluk itu mendekat, tanah mulai retak dan pilar batu runcing masif meletus dari sana, membelah makhluk itu menjadi dua. Ning tetap diam, merentangkan tangannya ke depan saat dia berterima kasih pada keberuntungannya karena telah membeli sarung tangan dengan dinding duri sihir kualitas ungu yang terpasang. Dia hanya memanfaatkan bonus dari sihir batunya. Kita melihat dia mulai membuka pintu keluar, mengungkapkan bahwa dia tampaknya berada di restoran, melihat keluar ke pemandangan yang benar-benar dipenuhi oleh materi aneh ini. Sementara kita melihat pria yang berlumuran darah diseret dan dilemparkan ke tanah, dan kita menyadari bahwa orang yang menyeretnya adalah sang penjaga yang mulai berjalan menuju protagonis. Tiba-tiba pandangan kita memotong ke ledakan besar. Di dalam api ledakan, kita melihat makhluk masif yang baru saja menyerang yang meraung saat api menghilang. Kita melihat yang terkesan dengan lengannya yang terentang, bertanya apakah sihirnya tidak berpengaruh sama sekali. Penjaga bertanya bagaimana mungkin manusia ini menangkis serangannya dengan begitu mudah. Suara makhluk dari kalung itu kembali ke pikiran penjaga, menyatakan bahwa aura di hadapannya begitu kuat, kekuatan gelap yang paling kuat. Ia memperingatkan penjaga bahwa kekuatan anak itu jauh melebihi miliknya dan bahwa ia merasakan aura yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri yang datang darinya. Ning dengan keras bertanya kepada penjaga apakah dia yang kuat akan menggunakan kutukan terlarang di kota. Matanya melebar dengan campuran kemarahan dan haus darah saat dia memperluas pertahanannya. Dia menghancurkan cangkang lengan penjaga, menyebabkan penjaga bertanya-tanya apakah lengannya benar-benar tidak berguna dengan begitu mudah. Dia meminta bantuan dari pemimpinnya, tetapi diberitahu bahwa orang yang dia coba hubungi tidak dapat dijangkau. Warga menjerit saat kita mengalihkan pandangan ke lokasi lain di mana makhluk aneh itu dengan putus asa bergegas kembali ke celah dengan seseorang di dalam mendesak mereka untuk cepat karena pintu hampir menutup. Kita kembali fokus pada Ning dan penjaga yang memegangi lengannya sendiri, bertanya apa yang telah terjadi pada kekuatannya. Sementara itu, kita melihat senyum bersama dengan mata Ning yang bersinar. Bab ini dimulai secara berbeda, menjelaskan bagaimana mutan bekerja selama proses kebangkitan. Mereka muncul dengan kelas rahasia, Shadow, yang memungkinkan mereka untuk memegang kekuatan gelap, membuat mereka lebih kuat daripada kelas biasa di level yang sama. Namun, begitu mereka kehilangan perlindungan kekuatan gelap, kita diperlihatkan lagi konfrontasi antara Ning dan mantan penjaga yang menjerit saat dia tertusuk di dada oleh duri batu besar. Kita melihat item jatuh ke tanah, sementara Ning menghela napas, mencatat bahwa dia memang sulit untuk dihadapi. Keberuntungannya adalah dia bisa sepenuhnya fokus pada serangan tanpa khawatir tentang pertahanan. Ning menyatakan bahwa dia akan mengumpulkan item yang jatuh terlebih dahulu sebelum ada yang menyadari, dan kemudian pulang ke rumah. Kita memotong ke adegan di luar gedung di mana dua orang sedang berjalan dan berbicara. Jing ditemani oleh gadis berambut pendek yang menginformasikan bahwa monster yang muncul dari alam telah mundur dan invasi alam telah lenyap. Jing mulai memikirkan peristiwa baru-baru ini, mempertimbangkan dua kemampuan destruktif yang digunakan, invasi alam ke dalam realitas yang muncul dan kemudian tiba-tiba menghilang. Bertanya-tanya apa yang diinginkan musuh. Dia bertanya pada gadis berambut pendek apa yang terjadi di area lain. Gadis itu menjawab bahwa mereka umumnya aman kecuali untuk kerugian signifikan dan kehancuran di wilayah selatan. Jing menyebutkan bahwa ini adalah area yang menjadi tanggung jawab Kapten Jiao. Dia menyarankan mereka harus melihat wilayah tersebut. Adegan menjadi gelap dan kita sekarang melihat seorang pria memeriksa tubuh mantan kapten yang sekarang tewas dengan lengan tertusuk duri. Pria berambut abu-abu ini bertanya apakah semua barang milik mereka dicuri. Nama pria itu terungkap sebagai Duan, dan saat teriakan bergema memerintahkannya untuk tidak bergerak dan menyebutkan namanya, kita melihat Jing dan gadis berambut pendek mendekat sementara Duan mengungkapkan dirinya sebagai anggota kerajaan awan. Dia menunjukkan lambang identitasnya sementara Jing bertanya apakah itu organisasi tidak resmi yang terdiri dari petarung internal. Dia mengonfirmasi ini saat Jing bertanya lagi apakah mereka biasanya tidak beroperasi secara rahasia, kemudian menanyakan mengapa dia berada di lokasi ini. Duan menatap mantan penjaga yang tewas, menyatakan bahwa dia adalah bagian dari organisasinya tetapi mengkhianatinya. Dia membantu invasi realitas dengan mengarahkan makhluk dari celah menuju camp mereka, tetapi hanya sedikit yang selamat. Gadis berambut pendek bertanya apakah ini baru saja terjadi, dan Jing menambahkan apakah kematian pria inilah yang mengakhiri invasi. Duan bertanya apakah mereka yang membunuhnya, tetapi Jing menyangkalnya, menyatakan bahwa mereka bahkan tidak tahu siapa itu. Duan merenungkan bahwa mantan penjaga itu bersembunyi di dalam ruang di alam, dan bahwa dia telah mencarinya berkali-kali, tetapi dia selalu lolos. Jing melanjutkan penalaran, berpikir bahwa Xiao adalah yang terkuat dalam transformasi ketiga, bahwa dia dengan mudah dikalahkan. Dia merenungkan bahwa bagi seseorang untuk menghentikan invasi dan mengalahkan seseorang yang begitu kuat, mereka berdua berbagi pemikiran yang sama bahwa mungkin memang ada seseorang yang begitu hebat di kota King Yu. Duan memotong pemikirannya, mulai bergerak pergi saat dia mengatakan dia akan mencari sesuatu. Setelah Jing bertanya kemana dia akan pergi, kita pergi langsung ke rumah Ning di mana dia merayakan bahwa mantan kapten menjatuhkan 2 set baju besi oranye dari kelas petarung, meskipun mereka memerlukan level 120. Dia berpikir bahwa ini lebih menarik daripada melawan bos, dan bahwa karena dia tidak menggunakan set tersebut, dia kemungkinan tidak memiliki level untuk melengkapinya. Jika tidak, dia perlu menggunakan sihir terlarang untuk mencapai level yang diperlukan. Ning mengeluarkan kalung yang dia kenakan, melihat bahwa itu tidak memiliki spesifikasi dan informasinya tidak diketahui. Dia bertanya-tanya apakah ada dewa kuno yang tersembunyi di dalam liontin ini. Kita melihat lokasi lain
mengamati wajah Ning melalui bola dunia. Makhluk yang sama, yang berbicara dengan mantan penjaga mengatakan bahwa ada baiknya dia menutup distorsi tepat waktu dan berharap dia belum ditemukan. Kita melihat dia duduk di singgasana mengamati bola dunia yang menunjukkan Ning. Saat dia melihat Ning, dia bertanya tentang dewa kuno di dalam Liontin, yang menyebabkan kepanikan luar biasa pada makhluk ini, mengarah ke kualitas grafis yang turun. Perintah itu menginstruksikan untuk memutus kontak sebelum lokasinya terungkap. Semua makhluk mulai berlarian, merapikan tempat itu untuk menyelesaikan masalah. Kita melihat makhluk itu dengan putus asa terengah-engah saat ia tergagap, mengatakan betapa beruntungnya ia berhasil menutup retakan itu, dan hampir mati ketakutan saat bertanya bagaimana perasaan N. Kita beralih langsung ke rumah sakit kota, di mana kita melihat sebuah ruangan di mana Kapten Zhou menyatakan bahwa pejuang mudalah yang menyelamatkan mereka, dan segera setelah musuh melihatnya, mereka melarikan diri melalui retakan. Jane mengonfirmasi bahwa Du memang tidak tampak lebih lemah darinya, jadi itu mungkin saja. Sementara itu, asisten di sampingnya bertanya apakah pria sekuat itu pun tidak mampu mengalahkan mantan kapten, dan apakah benar misteri itulah yang membunuhnya. Jing menegaskan bahwa sepertinya begitu, setidaknya untuk saat ini. Dia menyebutkan bahwa dia mungkin hanya lewat atau bersembunyi, tetapi siapapun yang melakukan ini jelas merupakan misteri yang tercatat. Dia menyatakan bahwa selain tanda sihir umum di tempat kejadian, tidak ada hal lain yang ditemukan. Sira mulai berkata bahwa jika misteri ini benar-benar tinggal di sekitar sini, dia akan merasa lebih aman. Asisten tersebut mengungkapkan ide yang berlebihan sementara kita melihat bagian luar gedung rumah sakit. Dia melanjutkan kalimatnya dengan bertanya apakah ada jejak kekuatan gelap dari medan perang tadi malam. Z mengonfirmasi bahwa ada beberapa monster dari alam tersebut yang hadir. Asisten bersikeras bahwa itu ide yang gila, tetapi dia bertanya apakah misteri besar ini bisa jadi seorang mutan. Kedua mantra terlarang itu tidak menyebabkan korban jiwa bagi mereka. Dia melanjutkan kalimatnya bertanya apakah misteri besar ini bisa jadi, namun ia dipotong oleh Xiao yang menyatakan bahwa ini tidak mungkin dan dia hanya terlalu banyak berpikir. Ji mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar berpikir terlalu jauh dari kenyataan. Adegan berubah ke Ning yang berjalan menyusuri jalan, mendekati dua penjaga keamanan. Dia memperkenalkan dirinya sambil memberitahu para penjaga bahwa dia datang untuk misi perubahan kelas. Kita melihat lokasi yang luas, dengan simbol matahari saat N mengonfirmasi bahwa ini adalah kuil matahari bercahaya. Di belakangnya, kita melihat bayangan mengintai di balik batu, memata-matai Ning, yang mengungkap dirinya sebagai Duane saat kita melakukan kilas balik ke beberapa hari sebelumnya di pameran. Kita melihat Duane memasuki ruangan bersama seorang perantara yang mengumumkan kepada Tuan Wian bahwa dia telah tiba. Wian menyambut Duane dan bertanya apakah dia orangnya, yang tertarik dengan satu set baju zirah untuk pejuang 4 transformasi. Perantara itu mulai memikirkan betapa tinggi, elegan, dan kuatnya pria itu, dan bagaimana masa depannya akan terjamin jika dia berada di sampingnya. Dia tidak perlu khawatir tentang masa depan. Wine melanjutkan dengan mengatakan bahwa klien lama baru saja menelepon untuk menjual set baju zirah bintang 4 untuk pejuang. Namun, dia hanya memiliki 2 bagian, celana dan pelindung dada. Duan bertanya di mana penjual ini, tetapi Wang mengatakan dia tidak bisa datang hari ini. Dalam pikiran Duan, dia mulai memikirkan tentang celana dan pelindung dada yang bintang 4. Meskipun belum dikonfirmasi, kemungkinan besar ini adalah warisan tuannya. Kita kembali ke dunia nyata dengan Duan bertanya di mana klien ini, dan bahwa dia bahkan akan membayar untuk informasinya. Wang mempertanyakan apa yang terjadi dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini suatu kebetulan? Dia memikirkan bagaimana Ning Fang baru saja mengumumkan set baju zirah itu, dan kemudian pria ini muncul meminta informasi seolah-olah mereka telah merencanakannya. Dia mulai memberitahu Duan bahwa dia ingat penjualnya menyebutkan sesuatu tentang pergi ke kota tetangga untuk menyelesaikan beberapa masalah, jadi jika dia mau menelepon untuk mengonfirmasi. Kita masuk ke kantor Tuan Wang saat dia menanyai perantara apakah pria itu sudah pergi. Dia mengonfirmasi bahwa dia telah mengantarnya keluar sambil bertanya apakah ada yang salah. Dia mulai membahas telah melakukan beberapa penyelidikan tentang latar belakangnya. Dia hanya seorang pemuda dengan kedua orang tua biasa dengan kelas bintang 2 yang umum. Mereka menghilang saat dia masih muda dalam suatu kecelakaan, meninggalkannya sendirian. Setelah itu, dia pergi ke akademi nomor 7 dan baru bangkit pada usia 18 tahun. Tapi, dia hanya kelas bintang 1. Dia menyatakan dengan lantang bahwa dia pikir dia lebih kuat tetapi dia tampak sangat lemah. Perangkara itu mulai berpikir dalam benaknya bahwa dia selalu menganggapnya mencurigakan dengan penampilan yang buruk itu, dan sekarang dia akan terekspos. Dia bertanya dengan lantang bagaimana dia berhasil mendapatkan barang-barang yang dia jual di toko, dan bagaimana seorang bintang 1 bisa mendapatkan barang-barang sebagus itu. Wang menegaskan bahwa ini adalah masalahnya. Dia mungkin berteman dengan putri dari grup 1, tetapi grup itu tidak banyak membantunya. Dia mengalami jeda dalam pikirannya mempertimbangkan bahwa pria itu tidak tampak bahagia. Kemudian dia berseru dengan keras bertanya apakah Ning mungkin mencuri set itu. Wang memperingatkan bahwa itu mungkin tidak dicuri, tetapi pastinya tidak diperoleh secara sah, dan kali ini Ming telah mengganggu orang yang salah. Dia setuju, mencatat bahwa bagaimanapun juga, seseorang dengan 4 transformasi adalah sosok yang kuat bahkan di provinsi Bashan. Dia berpikir dia mungkin mencuri barang-barang ini dan sekarang dia akan berada dalam masalah besar. Kita kembali ke area kuil matahari bercahaya di mana kita melihat Duan mengejar Ming ke seluruh lokasi. Dia berpikir saat mengikutinya bahwa luar biasa seseorang yang begitu berhasil membersihkan alam yang bahkan orang-orang seperti tuannya tidak bisa menangani bos-bosnya, tetapi tampaknya set tuannya ada di tangan Ming. Dia mendekat sambil terus berpikir bahwa meskipun dia bukan yang kuat, seseorang di belakangnya adalah, jadi dia lebih baik berhati-hati. Ming mengamati medan perang di mana para petualang bertarung melawan makhluk-makhluk biasa, sementara kita kembali ke perspektif Duan yang menatap Ning dari belakang saat dia mengangkat lengannya dan melengkapi set
baju zirah standarnya. Duan merenungkan bagaimana dia bisa memperkirakan kekuatan Ning berdasarkan pakaiannya. Namun, segera setelah Ning mengungkapkan pakaian penyihir pemula miliknya, Duan terlihat konyol melihat betapa biasa itu, menyerupai siswa yang baru lulus. Dia curiga itu mungkin penyamaran. Dia berpikir bahwa untuk usianya, penyamaran pemula tidak akan menarik perhatian dan akan membuatnya mudah untuk berbaur dengan kerumunan. Dia melihat bahwa dia mungkin mencoba bersembunyi dan menghindarinya, dan karena dia tidak bisa mengikuti terlalu dekat, dia akhirnya menggunakan keterampilan untuk menandai Ning dengan sensor spiritual. Ini menemukan target di dalam kesadarannya sendiri tanpa terdeteksi. Dia memilih penampilan kasual Ning untuk menandainya. Ning berjalan melintasi medan perang menuju kuil, sementara Duan bertanya-tanya mengapa dia berada di alam ini dengan begitu banyak monster tingkat tinggi. Kita melihat Ning memasuki ruang bos, segera diserang oleh salah satu makhluk yang ada, tetapi serangan itu sepenuhnya diredam oleh perisai pasif Ning. Duan terkejut oleh pertahanan mutlak yang tak terpatahkan. Dia memperhatikan bagaimana monster-monster itu menghindarinya, mengonfirmasi bahwa dia benar-benar tidak sederhana. Kita melihat monster-monster malah itu melarikan diri dengan putus asa dari psikopat ini, sementara Duan melihat patung besar yang tampaknya terbuat dari perunggu, duduk di atas tahta dan menatap ke depan. Dia berpikir bahwa ini pasti bos terakhir dan bertanya-tanya apakah Ning benar-benar akan menghadapinya sendirian saat berbicara dengan lantang merayakan tidak adanya siapapun di dekatnya. Duan bertanya-tanya mengapa dia menghadapi bos tingkat rendah dan terutama mengapa patung itu tidak bergerak. Nick berpikir bahwa panduan misi tidak menyebutkan patung ini, jadi dia hanya mulai berjalan mengelilingi tahta menuju koridor di belakangnya. Kita melihat saat dia lewat, patung itu gemetar ketakutan dan berkeringat, berharap tidak ditemukan oleh peretas hidup ini. Bahkan Duan bertanya-tanya mengapa dia berkeliling saat Ning merayakan. Telah menemukan lokasi tersebut. Makhluk lapis baja besar dengan sayap emas, tudung, dan pose elegan melayan di udara di dalam ruangan yang didekorasi dengan indah. Kita melihat baju zirah perak ini dengan detail emas saat kita mendekati tudung di mana di dalamnya kita melihat cahaya mata makhluk ini saat mulai bergerak. Ming bertanya-tanya mengapa makhluk itu mundur, tetapi penonton kita beralih ke Duan yang bertanya apakah dia tahu tentang keberadaan bos tersembunyi ini dan apakah itu benar-benar bos tersembunyi yang langka. Ben melihat bahwa misi untuk kelas dewa dari semua sistem sihir telah diaktifkan dengan tujuan mengalahkan bos rahasia, malaikat bersayap 6. Ming mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menangani ini pada perubahan kelas pertama mereka, mencatat bahwa itu benar-benar misi peringkat S. Kita kemudian melihat malaikat itu melarikan diri, memberitahu dirinya sendiri bahwa ini adalah alamnya sendiri. Jadi kemana dia bisa pergi? Ini mengerikan. Ia menembus langit-langit, mencoba menjauhkan diri sejauh mungkin dari Main saat kilat emas menyambar dari langit. Kita melihatnya terbang di luar, tetapi tepat di bawah, Ning hanya mengamati dengan tangan kanannya di saku. Dia mengangkatnya setelah itu saat aura ungu mengelilingi tangannya dengan ekspresi serius. Sistem memberitahu bahwa keterampilan terlarang Thunderfall telah diaktifkan, memanggil badai petir besar yang menampilkan kekuatan surga. Kita melihat mata besar terbuka di tengah awan dengan pupil emas seperti dewa yang mengamati cacing saat energi listrik yang luar biasa menghantam ke arah tanah seperti baut petir yang memusnahkan, yang benar-benar menghancurkan keberadaan merpati kecil ini. Sementara itu, Ning terus berpose di depan kilat yang turun dari langit. Kita melihat area hancur yang besar menupulkan asap saat runtuh dengan Duan di tanah menatap ke atas, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, mengungkapkan bahwa struktur itu sebenarnya adalah kuil. Dia mengatakan dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu merusak dalam hidupnya dan bahwa kekuatan ini adalah sesuatu yang menakutkan. Dia bertanya-tanya apakah ini bisa jadi seseorang yang telah mencapai 8 transformasi, sosok legendaris yang jelas di atas tuannya. Kita kembali ke Ning yang mengamati langit-langit yang tertembus, menyatakan bahwa sampai dia menyelesaikan transformasi ini, dia tidak akan bisa naik level, mengeluh tentang membuang-buang pengalaman. Dia mengambil lambang yang dia butuhkan di tangannya, menegaskan bahwa dia mendapatkan item itu, jadi tidak terlalu buruk. Saat dia mengeluarkan gulungan teleportasi untuk meninggalkan area tersebut, dia mendengar seseorang menyuruhnya menunggu, dan itu adalah Duan yang tiba dengan berlari. Kita melihat wajah seseorang yang mengunci pintu begitu rapat sehingga bahkan Ning tidak bisa mendapatkan sinyal wifi sambil bertanya apakah dia telah melihat sesuatu. Duan juga terlihat ketakutan, tetapi itu karena ekspresi N yang sangat serius. Dia mencoba menenangkan situasi dengan meminta Ming untuk tidak marah dan bahwa dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Saat dia selesai berbicara, kita mendengar alarm mulai berbunyi dan Ning memberitahu mereka bahwa mereka harus meninggalkan tempat itu terlebih dahulu dan berbicara di luar. Duan setuju dan adegannya berada di atas bukit dengan hanya sebatang pohon besar. Duan duduk di tanah sementara Ning bertanya apakah dia telah mengikutinya sepanjang waktu. Duan meminta maaf, menyatakan bahwa dia tidak berniat melakukannya dan hanya ingin mengonfirmasi sesuatu. Selain itu, dia terlihat sangat muda, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai penglihatannya. Dia mulai menjelaskan bahwa meskipun tuannya kuat, dia mengorbankan dirinya untuk sementara menyegel alam tersebut, tetapi pengkhianat itu berhasil melarikan diri. Dunan terus mengungkapkan kemarahan sambil mengepalkan tinjunya bahwa selama bertahun-tahun pengkhianatnya mengorbankan manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk membatalkan segel tersebut. Dia bahkan mengejarnya tetapi tidak pernah bisa mengejar. Ning terlihat konyol memikirkan pria ini yang berada pada transformasi keempat. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya, dia tidak akan pernah memperhatikannya. Dia mempertimbangkan bahwa bahkan dengan keterampilan terlarang, levelnya sangat rendah, jadi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan karena kebodohannya. Duan terlihat ketakutan saat menatap serius ke N seolah-olah dia mungkin merobek sepotong darinya. Duan berpikir dalam hati bahwa Ning tiba-tiba diam, bertanya-tanya apakah dia sedang mempertimbangkan untuk membunuhnya demi menyembunyikan rahasianya. Meskipun dia takut, Duan berterima kasih padanya karena telah membalaskan dendam tuannya yang telah meninggal, menyatakan
Jin, bahwa jika dia membutuhkan apapun di masa depan, dia akan ada untuk membantu. Ning berpikir tentang dia yang tidak lemah dan tampaknya soliter, jadi menjalin hubungan yang baik akan sangat berguna. Ning kemudian menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun selain dia yang bisa tahu apa yang terjadi di tempat itu. Duan meyakinkannya bahwa dia bisa tenang. Dia akan merahasiakannya sementara dalam benaknya dia memikirkan sihir Ming, yang memiliki kekuatan besar dari kekuatan gelap tetapi tidak membahayakan orang yang tidak bersalah, dan dialah yang membersihkan invasi dari alam dan menyelamatkan kota. Jadi meskipun dia tidak mengerti mengapa dia harus tetap bijaksana meskipun begitu kuat, dia berhutang budi padanya. Bagaimanapun, dia tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia akan tinggal di Kimu untuk saat ini. Kita melihat En bangun dan mulai berjalan dengan D, dan mengikutinya. Ponsel protagonis kita mulai berdering saat dia menjawab menyebutkan nama Profesor KAI. Dia bertanya di mana dia, dan dia dengan cepat menjawab bahwa dia berada di luar kota dan akan segera kembali. Bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Dia memberitahu dia bahwa dia memiliki beberapa hal untuk ditanyakan padanya, dan bahwa jika dia punya waktu nanti saat dia kembali, dia harus menemuinya. Dia tiba-tiba menutup telepon sementara dia bertanya-tanya mengapa. Dia menelepon tiba-tiba, tetapi kita beralih langsung ke ruang rapat di mana Profesor KAI berbicara kepada Jing. Jing bertanya apa yang dia katakan, dan Profesor Qi menegaskan bahwa dia baik-baik saja dan akan segera kembali. Jing menyebutkan bagaimana dia bangkit beberapa hari yang lalu dan sudah mencapai transformasi pertama. Dia berkomentar bahwa jika bukan karena penyelidikan, dia tidak akan diperhatikan. Cray menambahkan bahwa Ning itu jujur dan memiliki karakter yang baik, jadi dia percaya bahwa dia bukan orang jahat. Jing menyatakan bahwa dia tidak menyeratkan dia jahat, dia hanya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Dia melihat dengan sedikit ketidakpercayaan saat adegan beralih ke ruang konferensi. Di ruangan ini, seorang pria mulai mengumumkan beberapa informasi awal, menyatakan bahwa segera atasan akan tertarik dengan ini. Seorang pria tua bertanya, apakah ada hal lain untuk didiskusikan sementara Jing bertanya apakah mereka berpikir mantra yang digunakan di kota disebabkan oleh mutan. Mereka semua saling memandang sementara pria tua itu melangkah maju, memperingatkan bahwa dia sendiri adalah seorang mutan. Jadi mengapa dia menanyakan ini? Pria tua yang sama ini mulai menjelaskan bahwa mutan menggunakan kekuatan-kekuatan gelap tetapi perlu membayar harga yang setara. Semakin kuat mutannya, semakin kuat harga yang harus dibayar. Biayanya bisa bervariasi dari kehilangan kewarasan, nyawa, atau bahkan berubah menjadi monster. Bahkan harga umum jika digunakan secara sembarangan dapat menyebabkan nasib yang buruk. Kita melihat pria yang menderita efek negatif dari kekuatan gelap saat penjelasan diberikan, dan kemudian kita melihat wajah Jing dengan pria tua itu menyelesaikan dengan menekankan bahwa mutan dengan kekuatan raja adalah tidak mungkin. Kita melihat pria dengan rambut biru mirip fetas melompat ke dalam percakapan memanggil Jing teman lama, memperingatkannya bahwa dia mulai kehilangan akal sehat karena dia satu-satunya yang menciptakan mutan tingkat raja. Dia menyarankannya untuk pergi menulis cerita karena dia sangat suka mengarangnya. Jing memotongnya menyatakan bahwa dia hanya mempertimbangkan semua opsi dan apakah dia ingin mendengarkan mereka atau tidak terserah padanya. Pria berambut biru yang sama ini bertanya apakah dia benar-benar mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Maka jelas dia tidak kompeten dan tidak bisa memikirkan apapun. Dia menyatakan bahwa jika benar-benar ada mutan di tingkat raja, dia akan merobek kepalanya sendiri untuk digunakan Jing sebagai dinding. Pria tua itu menambahkan bahwa semua orang telah mengirim tim penyelidik ke kota Kimu, meminta kerjasama dan memberitahu mereka bahwa tim penyelidik akan membantu semua pekerjaan yang mereka butuhkan. Dia memberitahu dia bahwa permintaan bala bantuan dari The Lone Shadow belum disetujui. Dia bertanya apakah ini kurang percaya diri padanya, tetapi dia menjawab bahwa tidak, ini bukan kurang percaya diri dan dia harus bersabar. Jing merentangkan tangannya di depannya saat pintu tiba-tiba dibuka oleh gadis berambut pendek. Dia berteriak memanggil Kapten Jing mengumumkan bahwa dia punya berita terbaru. Kuil matahari bercahaya telah terkena mantra destruktif dan ada cedera di tempat kejadian. Profesor Qi bergabung dalam percakapan memberitahu mereka bahwa Ning Fan sedang menjalani tes transformasi pertamanya dia diinterupsi oleh Jin yang mengonfirmasi tepat sekali dia melakukannya. Di kuil matahari bercahaya, dia mendapat senyum kecil berpikir bahwa ini akhirnya mulai menjadi lebih menarik. Kita mengamati kota Longmo dari atas dengan perisai pelindung yang besar. Kita melihat Ning dengan Duan di tengah kerumunan bertanya apa yang mungkin terjadi di kuil matahari bercahaya. Orang-orang yang takut dengan apa yang terjadi mulai ditenangkan oleh seorang prajurit yang mengklaim bahwa The Shield berada pada tingkat yang lebih tinggi mengisolasi kekuatan gelap di luar dan itu tidak akan memengaruhi area di dalam perisai. Ning hanya bisa berpikir bahwa dia telah menarik terlalu banyak perhatian dan memicu tingkat siaga lagi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu peringatan itu berlalu dan kemudian pulang dengan mobil. Di luar retakan, kita melihat energi gelap melewati langit dan dari tingkat ini wajah mulai muncul, mengungkapkan dirinya sebagai makhluk yang sedikit lebih kecil mengikutinya. Monster di depan bertanya apakah ini benar-benar dunia manusia dan memperhatikan bahwa mereka telah meluncurkan perisai sihir pada saat yang sama, bertanya-tanya mengapa itu masih aktif. Makhluk di belakangnya mengatakan itu karena manusia itu rapuh dan suka bersembunyi di dalam cangkang mereka, sementara banyak makhluk mulai mengikuti mereka setelah beberapa dari mereka muncul. Jenderal yang mungkin ada menginformasikan bahwa artefak ilahi tidak bisa lagi menghentikan mereka, mengarahkan jari ke kota, dan memerintahkan semua orang untuk menyerang, mengejutkan manusia. Dari perspektif manusia, kita melihat perisai pecah dan seluruh pasukan kecil lewat tanpa banyak kesulitan. Manusia mulai bertanya apa yang terjadi, tetapi pada saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Makhluk-makhluk itu sudah tiba, dan mulai menyerang mereka saat mereka mencoba melarikan diri. Salah satu tentara bertanya mengapa mereka berhasil menerobos, dan yang lain menambahkan bahwa perisai itu tidak rusak. Itu
itu hanya dilampaui. Di tengah kerumunan, prajurit itu melihat saat mereka berhenti mendorong dan berhati-hati agar tidak terkena pedangnya. Orang-orang bertabrakan satu sama lain dalam terburu-buru untuk melarikan diri, tetapi di tengah kerumunan ini, Duan menggunakan miliknya, energi untuk membentuk penghalang agar mereka tidak terkena kerumunan. Dia memperingatkan Ning bahwa ini mungkin invasi tingkat tinggi lainnya. Protagonis kita bertanya apakah itu seperti yang terjadi di Kinu malam sebelumnya. Duan bertanya apakah mereka perlu campur tangan, tetapi Ning bertanya apakah Duan memiliki solusi untuk ini dengan ekspresi terkejut setelah pertanyaan Ning. Duan salah mengartikannya, berpikir bahwa Ning sangat kuat dan akan menangani situasi dengan mudah, jadi satu-satunya alasan dia meminta solusi adalah untuk mengujinya dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Duan menyuruhnya untuk menyerahkannya padanya sambil meregangkan tubuh, berpikir dia berpose keren. Namun, protagonis kita tidak peduli, berpikir bahwa ada terlalu banyak orang di area tersebut dan dia seharusnya tidak terlibat, jadi akan lebih baik menyerahkannya kepada pihak berwenang. Dia memberitahu Youman untuk pergi, tetapi pada saat itu ledakan besar terjadi di tengah kerumunan saat jenderal pasukan jatuh di antara mereka. Dia tiba sambil tertawa saat diserang oleh panah dari seorang prajurit. Dia berteriak agar prajurit itu mati, tetapi panah-panah itu dibelokkan hanya dengan tangannya. Nasib buruk bagi seorang satria yang mencoba menyerang dari belakang, makhluk ini lebih cepat dan memukulnya. Terlebih dahulu, membuatnya terbang. Para prajurit di sekitar bertanya-tanya mengapa mereka bahkan tidak bisa menggores makhluk ini. Jenderal itu mulai berjalan menuju kerumunan setelah pukulan tersebut, kecewa dengan manusia karena tidak memiliki siapapun yang kuat di sana. Kerumunan yang sekarang panik mulai berteriak dan melarikan diri lebih banyak lagi, saling menginjak sambil berteriak minta tolong. Gadis lain tertinggal di tengah kerumunan dengan jenderal di belakangnya mengangkat pedangnya. Jenderal itu berteriak bahwa mereka tidak berguna. Namun, suara pedang beradu terdengar saat Luan melakukan pose badas. Memegang pedang besar makhluk ini hanya dengan belati dengan detail emas, memberi gadis itu waktu untuk melarikan diri. Duan mengatakan bahwa meskipun Ming tidak membutuhkan perlindungan, yang lain dalam bahaya, jadi tidak bisa hanya diam dan menonton. Oleh karena itu, dia akan mengurusnya. Mendengar ini, Ning hanya menyuruhnya untuk berhenti memanggilnya Tuan karena itu memalukan. Makhluk yang bersemangat itu mengklaim bahwa setidaknya satu orang di sini tidak berguna saat dilempar oleh kekuatan Duan sebelum bisa pulih kembali. Duan sudah menyerangnya, melompat ke pose dengan belatinya, dan dalam sekejap dia membuat beberapa luka pada makhluk itu, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Pada saat yang sama saat dia memotong, orang-orang di sekitar bertanya level berapa dia sampai begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memberi monster itu kesempatan untuk bereaksi, dan mereka mungkin berpikir dia memiliki kelas rahasia bintang 5 untuk menjadi begitu luar biasa. Akhirnya, saat makhluk itu meledak di belakangnya, dia terus berjalan menuju pasukan dan kita melihat profilnya. Duan level 137, kelas rahasia, prajurit rahasia. Main hanya bisa berpikir betapa menakjubkannya dia, tetapi untuk mempertahankan ketenangannya, dia hanya mengatakan dia memiliki sesuatu yang menarik. Manusia di menara pengawas berteriak bahwa karena pemimpin monster telah terbunuh, mereka bisa melakukan serangan balik dengan pemanah menembaki beberapa makhluk yang mencoba mundur kembali ke retakan, dan karena pemimpin itu telah terbunuh, lingkungan yang gelap kembali ke warna normalnya. Sementara itu, Duan bertanya pada Ning apakah ada hal lain yang perlu dia lakukan. Yang dibantah Ning, mengatakan bahwa Duan sudah melakukan cukup banyak. Orang-orang di sekitar melihat Duan menghormati Ning dan bertanya-tanya seberapa kuat dia sampai petarung ini begitu hormat padanya. Mereka bahkan berspekulasi bahwa dia mungkin putra dari keluarga kuat yang keluar dengan pengawal untuk mendapatkan pengalaman. Duan menyerahkan barang-barang yang jatuh dari pemimpin, meminta protagonis kita untuk menerimanya. Orang-orang di sekitar yang melihat barang berkualitas oranye bersemangat mengetahui bahwa meskipun mereka tidak bisa menggunakannya, menjualnya akan menghasilkan ribuan kristal. Protagonis kita mengambil barang tersebut. Yang pertama adalah buku keterampilan untuk ketangkasan yang katanya sempurna untukku, pintu masuk yang fatal. Kemudian ada perisai yang memiliki penampilan wajah makhluk dari sebelumnya. Mereka bisa menjualnya untuk uang nanti, perisai hitam. Saat mereka mendiskusikan barang-barang tersebut, dua individu yang terbangun mendekati mereka, meminta perhatian mereka. Salah satunya mengenakan baju zirah, yang ditopang oleh apa yang tampak seperti keruk. Adegan kemudian bergeser sedikit lebih jauh ke depan di mana wali kota-kota berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka dalam menyelamatkan kota Longbo, memperkenalkan dirinya sebagai Muding. Dia bertanya apakah mereka dari luar kota, dan mereka tidak tampak seperti penduduk setempat. Ning mengatakan bahwa mereka hanya mencoba melakukan bisnis tetapi terjebak di area tersebut karena keadaan darurat. Sekali lagi disalahpahami, Ning hanya bertanya apakah wali kota benar-benar tidak tahu mengapa dia ada di sana, tetapi wali kota menafsirkan ini sebagai ancaman, melihat Ming sebagai seseorang yang mengintimidasi. Ming mencoba meminta maaf dengan tergagap tetapi tidak benar-benar tahu bagaimana. Salah satu individu yang terbangun kemudian menyatakan bahwa itu adalah kesalahan departemen dan menyatakan penyesalan karena menyebabkan masalah bagi Ning. Ning hanya mengatakan mereka tidak perlu meminta maaf dan dalam pikirannya berpikir bahwa itu sebenarnya kesalahannya. Wali kota meminta asistennya untuk membawa gulungan penerbangan yang baru saja dia beli sebagai hadiah untuk Ning. Saat asisten itu pergi, protagonis kita berpikir dalam hati bahwa itu adalah akuisisi yang hebat. Bagaimanapun juga sulit untuk menemukan salah satu dari itu di kota kecil, dan meskipun itu hanya bisa digunakan sekali, itu menyediakan perjalanan cepat dan nyaman ke lokasi yang jauh. Wali kota kemudian mengajukan permintaan kepada Ning, bertanya apakah dia bisa tinggal di kota untuk sementara waktu karena keadaan di sana belum tenang baru-baru ini dan pertahanan mereka sangat lemah. Tetapi protagonis kita menyesal bahwa dia tidak bisa memenuhi permintaan itu, berpikir bahwa dia perlu menyelesaikan perubahan kelasnya dalam 3 hari. Jika dia ditunda, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
kepadanya. Dan akhirnya dia bertanya dengan lantang apakah wali kota mengira dia bebas. Ini terdengar buruk lagi, menakuti wali kota Malang yang segera meminta maaf. Setelah itu, asisten tiba dengan gulungan dan bonus. Wali kota menyerahkan kartu hitam tertinggi dari pameran Yuan Chen sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat. Protagonis kita berpikir bahwa dia telah mendengar bahwa kartu ini hanya diterbitkan untuk sejumlah kecil orang berpengaruh, menawarkan banyak hak istimewa. Tidak heran wali kota bisa membeli gulungan penerbangan, dia pasti memiliki kartu ini. Duan mengambilnya sementara Ning berterima kasih padanya dan wali kota berterima kasih kepada mereka karena tidak bertanggung jawab atas penundaan tersebut. Akhirnya, dia bertanya jika suatu hari kota dalam bahaya dan mereka berada di dekatnya, bisakah mereka meminta bantuan mereka? Protagonis kita mengonfirmasi bahwa ya, tetapi hanya jika dia punya waktu. Orang-orang di sekitar mulai merayakan dan segera Duan meraih protagonis kita dan menggunakan gulungan untuk meninggalkan kota. Kita kemudian beralih ke ruang perubahan kelas di kota Kimu di mana tim Wang diberitahu bahwa mereka telah selesai dengan Flu dan Wang berjalan. Saat mereka berjalan, Wang memperhatikan dua aura melewati langit, satu hijau dan satu ungu. Dia berhenti untuk melihat aura tersebut dan Blue bertanya mengapa dia berhenti. Dia menjawab bahwa dia telah melihat orang terbang dan berpikir salah satunya bernama Fang. Blue menjawab bahwa itu kesalahan karena gulungan penerbangan berharga ribuan kristal dan Name tidak akan pernah mampu membelinya. Dia bertanya mengapa Ning berada di ruang perubahan kelas karena dia baru saja bangkit, tetapi dia tetap diam sementara Wong berkata bahwa jika dia menjelek-jelekan Ning lagi, dia akan menyesalinya. Dia secara mental bertanya-tanya apa yang salah dengannya dibandingkan dengan Ning. Ulama berambut merah muda mendekat, memberitahuan untuk tidak khawatir dan bertanya bagaimana dia melakukannya dengan misi transformasi keduanya. Sementara itu, Blue memberitahu orang barbar bahwa dia belum mendapatkan misi level, tetapi telah menerima misi level kebangkitan. Orang barbar itu mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa hanya orang beruntung yang mendapatkan misi level S, dan kavaleri mengingatkannya bahwa menyelesaikan misi transformasi keduanya pada usia 18 dianggap sebagai supernova yang didambakan oleh Universitas Top, dan misi level S adalah kesempatan langka. Ulama yang bersemangat bertanya bagaimana keadaan Wong, tetapi dia tampak sedih karena teman-temannya menyadarinya. Bertanya di antara mereka sendiri apakah dia mendapatkan misi level C atau lebih rendah. Blue berpikir bahwa bahkan gadis ajaib itu memiliki hari-hari buruknya, dan misi perubahan kelas jauh di bawah apa yang diharapkan benar-benar dapat memengaruhi bonus atribut dan pembukaan keterampilan. Dia menyimpulkan dengan berbicara dengan lantang bahwa dia masih bisa mengejar dan melampaui orang lain di masa depan, dan bahkan jika dia tidak melakukannya, dia akan tetap berada di sana untuk membantu. Namun, dia masih berpikir bahwa kembali ke puncak dengan misi level C adalah kemunduran besar. Tetapi kemudian dia mendapat balasan tajam dari Wong, mengatakan bahwa dia tidak kesal tentang misi level A, jadi dia seharusnya tidak kesal tentang misi level S1. Semua orang terkejut karena itu sangat langka. Ulama berambut merah muda bertanya mengapa dia tidak mengatakan apapun sebelumnya, dan Wayne menjawab bahwa itu karena misi ini berbeda dari yang lain dan membuka kelas tersembunyi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Low bertanya bagaimana ini mungkin karena kelas didefinisikan selama kebangkitan pertama pemain, dan dia belum pernah mendengar tentang perubahan kelas, terutama yang tersembunyi selama transformasi. Dia bertanya apakah Wayne tidak salah, tetapi adegan beralih langsung ke masa lalu di dalam bidan transformasi di mana Wayne menerima pemberitahuan sistem yang memberitahu dia bahwa item lambang Fangwar telah terdeteksi, memungkinkannya untuk maju dari kelas awal penembak tangkas ke Fangwar Shadow. Sistem kemudian bertanya apakah dia ingin memajukan kelasnya karena itu akan mengubah misinya. Dia bertanya-tanya mengapa jendela itu muncul, memperhatikan bahwa lambang itu adalah yang telah diberikan Ming padanya. Ini mengejutkan baginya dan pria itu menunjukkan bahwa Ning tidak tahu tentang itu. Dia berpikir bahwa dia tampak begitu percaya diri pada saat itu sehingga dia mungkin sudah tahu, dan saat dia berterima kasih padanya atas hadiahnya, dia mengklik untuk maju. Kita kemudian kembali ke masa sekarang dengan WN menjelaskan apa yang terjadi dan gadis berambut merah muda itu bertanya bagaimana dia bisa begitu terburu-buru, tetapi dia diinterupsi oleh Blue. Berteriak bertanya apa itu Fangwar Shadow. Dia bertanya-tanya apakah sistem transformasi tidak berfungsi dan jika dia memilih yang salah, itu bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Wang meyakinkannya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, tetapi dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mengkhawatirkannya. Orang barbar memotong, mengatakan dia cemburu karena dia telah mendapatkan kelas tersembunyi bintang 5 dan terlebih lagi transformasinya. Gadis berambut merah muda itu berpikir bahwa dia juga berharap memiliki teman seperti Ning. Blue berpikir bahwa dia juga perlu menemukan lambang ini. Terlepas dari bahaya atau penyebabnya, dia harus menemukannya. Kita kemudian memotong langsung ke protagonis yang memegang lambang suci yang dia ambil dari wali. Setelah mengonsumsinya, dia menyelesaikan misi peringkat S, memicu perubahan kelasnya, secara signifikan meningkatkan atributnya, dan mendapatkan keterampilan pasif. Dia bertanya-tanya seberapa jauh dia bisa pergi. Keterampilan pasif yang dia terima adalah Shadow Domain, yang secara signifikan meningkatkan kendalinya atas kekuatan yang tidak jelas, memungkinkannya untuk merapalkan mantra terlarang dengan presisi yang lebih besar. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menggunakannya saat berikutnya dia bertarung. Di luar, Duan sedang menunggu dan Ji mendekat, bertanya apakah dia petarung yang dia lihat selama invasi. Dia bertanya mengapa dia menemani Ning, mencatat bahwa menurut laporannya, meskipun masih muda, Ming sudah memiliki
kekuatan transformasi keempat, bahkan pada skala nasional dia akan dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Namun, menurut timnya saat mereka masuk, dia selalu berada di belakang Ming, menunjukkan rasa hormat yang besar. Dengan lantang, dia memberitahu gurunya Kai bahwa muridnya sulit untuk diajak berurusan, jadi dia akan mengandalkannya. Ning dan Duane sudah berada di luar berbicara dengan normal ketika guru itu mendekati Ning. Menyadari itu adalah dia bertanya apakah dia tidak meneleponnya dan apakah ada sesuatu yang perlu dia diskusikan. Dia mengonfirmasinya, dan dia sekali lagi memanggilnya Tuan, mengatakan dia akan menunggu mereka selesai. Guru itu memperhatikan ini, dan bertanya mengapa Ning dipanggil Tuan, tetapi protagonis kita hanya mengatakan dia bercanda. Guru itu kemudian bertanya apakah Ning benar-benar telah menyelesaikan transformasi pertamanya. Protagonis kita menjadi gugup, menyadari bahwa rahasianya telah terungkap meskipun dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Itu terjadi terlalu cepat. Namun, dia berpikir bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dia bisa percayai dan selalu penuh perhatian, jadi dia memutuskan untuk menjawab ya, memberikan senyum tipis untuk menutupi kegugupannya. Dia menyebutkan bahwa itu rumit, jadi dia lebih suka tidak membiarkan terlalu banyak orang tahu. Dia berbicara dengan serius, mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang aneh dan dia perlu mengonfirmasinya. Dia bertanya apakah dia telah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak jelas. Dia mengutuk dalam pikirannya bertanya mengapa dia menanyakan itu, tetapi di kepalanya dia berpikir bahwa dia mungkin bertanya untuk melihat statusnya di sistem. Sementara dia memikirkannya, dia menyebutkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan aneh dan invasi alam rahasia menjadi jauh lebih intens. Banyak orang yang terpengaruh berubah menjadi mutan baru. Protagonis kita hanya meyakinkan dia bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia bukan mutan. Dalam benaknya dia berpikir bahwa mutan dipantau ketat oleh pemerintah dan dia tidak ingin terlibat dengan mereka sama sekali. Meskipun dia mempercayainya, dia mengulurkan kristal dan bertanya apakah dia bisa melakukan tes untuk memeriksa. Dia menjelaskan bahwa ketika dia menyuntikkan energinya ke dalam kristal, itu akan menunjukkan jumlah kekuatan yang tidak jelas yang dia miliki. Dia ragu-ragu, berkeringat. Dia memperhatikan ketidakpastiannya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya gugup karena ini pertama kalinya situasi seperti ini. Segera setelah dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kristal, menyuntikkan sedikit energi, kristal itu pecah berkeping-keping, membuat mereka berdua tercengang. Protagonis kita mencoba menutupinya dan bertanya apa yang baru saja terjadi, dan guru KAI mengingat percakapannya dengan Jing suatu hari. Dia menjelaskan bahwa kristal hitam sangat sensitif terhadap kekuatan-kekuatan yang tidak jelas dan pemerintah sering menggunakannya untuk mendeteksi mutan. Saat terkena sejumlah kekuatan yang tidak jelas, kristal akan mulai bergetar dan semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat getarannya. Dia mendemonstrasikannya dengan menyentuh kristal, menyebabkan guncangan. Tapi, guru itu mengakhiri pemikirannya dengan melihat kembali kristal yang pecah dan bertanya apa artinya ketika kristal itu meledak. Protagonis kita menyatakan bahwa sungguh luar biasa bagi seseorang untuk bangkit dan menjalani transformasi tepat setelahnya. Namun, guru itu sudah mengenalnya sejak lama dan bertanya apakah dia tahu karakternya. Dia mengonfirmasi dalam benaknya bahwa bagaimanapun juga dia telah kehilangan orang tuanya sejak lama, dan bangkit lebih lambat dari yang lain, memiliki pola pikir yang optimis dan positif cukup langka dalam situasi ini. Dia secara pribadi mempercayainya, tetapi karena protokol, dia harus melaporkan apa yang terjadi kepada atasannya. Dia berkata dia mengerti tetapi bertanya-tanya dalam benaknya apa reaksi pihak berwenang. Dalam skenario kasus terbaik, dia mungkin bisa meninggalkan kota King U sekarang juga. Saat dia memikirkan ini, guru itu memberikan item kecil kepadanya, mengatakan itu adalah hadiah yang dia siapkan untuk mengucapkan selamat atas transformasi pertamanya, sebuah buku keterampilan. Protagonis kita berterima kasih kepada guru karena telah merawatnya selama bertahun-tahun ini dan mengatakan bahwa dia juga punya hadiah untuknya. Dia mengeluarkan item bernama sayap suci dari inventarisnya, item tingkat oranye dengan persyaratan level 30. Itu meningkatkan beberapa poin dalam semangat dan memiliki kemampuan seperti resistensi terhadap kegelapan, pemulihan kesehatan, efek penyembuhan, dan kemampuan untuk merapalkan mantra tanpa membaca mantra. Guru itu terkejut dengan peralatan tingkat oranye dan kemampuan untuk menghindari berbicara saat menggunakan sihir karena itu bisa menyelamatkan nyawa dan momen kritis. Dia berkata itu sangat berharga dan bahwa dia tidak bisa menerimanya. Namun, Ning hanya menyatakan bahwa itu adalah item yang dia peroleh selama transformasinya, jadi dia seharusnya tidak malu dan harus menerimanya. Dia kemudian berkata bahwa temannya sedang menunggu dan dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, berbalik dan berjalan menuju Duan. Saat dia berjalan pergi, guru itu merenungkan fakta bahwa dia benar-benar memberikan hadiah oranye tingkat peralatan yang merupakan sikap yang sangat baik. Kita memotong ke kantor pemeriksa petualang di mana guru itu melaporkan apa yang terjadi dengan Nem kepada Jing, yang mengatakan dia belum pernah melihat situasi seperti ini. Mereka kemungkinan besar akan menganggap Ning sebagai ancaman, jadi dia hanya menyuruhnya untuk melepaskannya dan mengakhiri masalah di sana. Memperhatikan kekhawatiran KAI, dia bertanya apa yang dia maksud dengan mengakhirinya di sana, dan Jan menjawab bahwa muridnya sudah terlalu maju untuk apa yang saat ini mereka pahami. Jika dia memang seorang petualang yang kuat, akan lebih baik untuk merekrutnya sebanyak mungkin daripada menyelidiki dan secara tidak perlu membuatnya marah. Gadis berambut pendek yang selalu menemani Jing bertanya apakah mereka harus melaporkannya, tetapi Jing membantah, menyatakan bahwa penyelidikan harus ditutup dan informasi harus dijaga kerahasiaannya. Kat setuju dengan keputusan itu, berpikir bahwa Ning adalah pria muda dengan latar belakang yang sedikit dan melindunginya adalah tindakan yang tepat. Jing kemudian berkata bahwa karena Ning tidak ingin mengungkapkan rahasianya, mereka harus memusatkan perhatian mereka pada petarung tersebut. Kita melompat langsung ke rumah Ning di malam hari dengan Du dan memperhatikan bahwa Ning tampak sedikit kesal. Protagonis kita
menjelaskan bahwa guru itu telah memberitahu dia bahwa penyelidikan tentang dirinya telah dibatalkan. Bingung, dia bertanya apakah ini bukan kabar baik. Ming mengonfirmasi, tetapi dia khawatir tentang bagaimana kamu akan berlatih di masa depan. Setiap kali kamu menghancurkan alam, itu menarik banyak perhatian, dan dia sudah menarik perhatian pihak berwenang. Jika ini berlanjut, dia akhirnya akan menghadapi banyak masalah. Duan setuju dalam pemikiran, mengakui bahwa tidak mudah menjadi pemimpin hebat karena masalahnya jauh berbeda dari masalah orang biasa. Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa menghancurkan alam dengan begitu mudah. Jika dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Dia akhirnya menyarankan agar Ning berlatih di alam yang tidak terdaftar, menyebutkan bahwa baru-baru ini dengan perubahan di dunia, banyak alam baru muncul. Beberapa di antaranya dikelola oleh pihak berwenang karena kurangnya sumber daya, dan yang lain diduduki oleh kekuatan jahat. Ming setuju bahwa ini bisa menjadi solusi dan bertanya apakah dia memiliki informasi tentang alam ini. Duan mengonfirmasi bahwa dia saat ini tahu dua, tetapi bisa mencari yang lain jika perlu. Saat Ning berterima kasih padanya, dia berpikir bahwa bertindak seperti orang biasa lebih efektif daripada dianggap sebagai siswa. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjual jarahan di pameran dan sedikit beristirahat, mengeluarkan kartu hitam tertinggi yang diberikan oleh wali kota. Pada akhirnya, dia berpikir bahwa meningkatkan penggunaan kutukannya seharusnya tidak membuatnya tertinggal dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu, di lokasi lain di Swift Hotel, dia berjalan menuju pintu besar, mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan selarut ini ketika dia kembali ke rumah Ning. Dia menyebutkan bahwa dia akan menghabiskan malam di sana lagi dan kemudian mencari tempat untuk disewa segera setelah dia masuk. Seseorang mendekatinya, dan setelah Duan bertanya siapa mereka, orang tersebut memperkenalkan diri sebagai wali kota Kinuce yang baru saja menjabat. Kita memajukan waktu sedikit, kedua orang yang duduk bersama dengan wali kota berterima kasih kepada Duan atas bantuannya selama invasi alam terakhir kali. Dia bertanya apakah Duan memiliki rencana untuk tinggal di kota secara permanen. Duan mengonfirmasi bahwa dia melakukannya, dan wali kota mengatakan akan sangat bagus untuk memiliki petarung sekuat itu di kota. Dia kemudian memberinya sertifikat petualang khusus yang diterbitkan oleh kota dengan hak istimewa tinggi. Dia juga mengatakan bahwa jika Duan membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu dia dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat Duan melihat kartu itu, wali kota berpikir tentang bagaimana kota lain mencoba merekrutnya sebelumnya, tetapi semua upaya ditolak. Dia benar-benar berharap Kino tidak akan ditolak juga, tetapi bertentangan dengan apa yang diharapkan wali kota. Yan hanya berterima kasih atas kebaikannya dan menerima tawaran itu. Wali kota bingung, mengatakan bahwa Duan tidak bermaksud berterima kasih padanya, dan pada akhirnya Duan hanya bisa berpikir bahwa kartu ini mungkin berguna untuk Ning di masa depan, jadi dia akan menerimanya. Wali kota hanya bisa berpikir bahwa seseorang dengan transformasi keempat akan membuat kota Kenu jauh lebih aman. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Duan menerima, dia mengatakan bahwa saran San telah baik. Yu kemudian bertanya kepada Duan apakah dia mencari tempat tinggal dan mengatakan dia akan mengaturnya segera. Kita kembali langsung ke ruangan ninja di mana dia bermain dan memenangkan pertandingan di game MOA, menyadari sudah larut. Dia akan tidur tetapi bertanya-tanya mengapa grup kelas berbicara begitu larut malam. Dia memperhatikan mereka sedang mendiskusikan level yang telah mereka capai dengan level Fang Yu yang tertinggi baru-baru ini di 27. Satu orang menyebutkan bahwa tim Wang telah meninggalkan kota untuk melakukan misi. Protagonis kita berpikir bahwa teman sekelasnya telah bangkit ketika mereka berusia 16 tahun dan ingin mengambil ujian masuk universitas. Untuk melakukannya, mereka perlu mencapai setidaknya level transformasi atau lebih tinggi. Dia tidak menyangka akan melampaui mereka semua hanya dalam beberapa hari, tetapi kemudian dia memperhatikan seseorang di grup menyenggolnya, mengatakan bahwa dia selalu bermain. Dia melihat orang itu dengan curiga, berpikir bahwa mereka mungkin penyembahuan yang lain, bertanya-tanya apakah mereka penguntit yang telah menonton umpan akunnya. Tepat saat dia akan bertanya mengapa itu penting bagi mereka apa yang dia lakukan dengan hidupnya, Profesor KI berbicara, menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Dia hanya bisa mengagumi Profesor, sementara siswa lain menyebutkan bahwa beberapa invasi alam rahasia telah menyebabkan cedera serius. Dia telah mendengar bahwa beberapa kota telah benar-benar diambil alih dan diduduki oleh monster dengan area aman yang sama sekali tidak berguna. Selain itu, mutan juga lari di luar kendali. Mereka juga mendiskusikan orang misterius yang telah membantu dan melindungi kota. Protagonis kita menyebutkan bahwa dia hanya mendengar tentang perubahan di dunia dari Profesor dan DN dan tidak menyangka akan seserius ini. Dia berharap bahwa sekarang dia akhirnya mendapatkan beberapa hari yang baik. Mereka tidak akan hancur tiba-tiba. Dia juga menyesal membiarkan makhluk itu melarikan diri terakhir kali. Dia tidak kembali ke kamarnya. Sementara di dalam alam, sosok itu bersin dan bertanya-tanya mengapa mereka merasa begitu takut. Keesokan harinya, kita melompat langsung ke pameran Yuanqing di mana Yang Xin didekati oleh seorang wanita yang bertanya mengapa dia datang bekerja tanpa sepenuhnya pulih dari cederanya. Yang menjawab bahwa dia terluka terlalu parah dan baik-baik saja. Oportunis hanya mengatakan bahwa yang mengaku baik-baik saja tetapi jelas cemas untuk kembali ke universitas. Ia membantah dan oportunis mencibir, mengatakan bahwa jenjang karirnya telah diinterupsi oleh pencuri yang berani mencuri dari orang dengan transformasi keempat. Dia berjanji bahwa mereka, bersama dengannya, akan dihancurkan. Yang hanya membantah, mengatakan bahwa Ning tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, wanita
Wanita berambut ungu itu tertawa, mengatakan bahwa tuannya telah memerintahkan penyelidikan ke dalam latar belakangnya. Dia hanya orang tidak berguna berusia 18 tahun yang telah bangkit menjadi bintang, dan karena orang tuanya meninggal lebih awal, dia tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mendapatkan item kelas tinggi. Sekarang setelah orang dengan transformasi keempat mengejarnya, jika dia bukan hanya pencuri, dia bertanya apa dia bisa. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, aura muncul dan itu adalah N yang memanggil kristal yang hampir mengenai lehernya. Dia memperingatkannya bahwa dia terlalu lancang dan bahwa dia hampir kehilangan kendali. Dia tersandung ke belakang dan bertanya apakah dia benar-benar berani menggunakan sihir di pameran, memanggil penjaga keamanan, yang memperingatkannya untuk pergi dengan cepat sebelum penjaga tiba dan mengingatkannya bahwa pameran Yuan Chang memiliki pengaruh yang sangat besar. Orang biasa tidak mampu membela mereka, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, kita melihat sekelompok besar orang mendekati, baik penjaga keamanan maupun master pameran, bertanya apa yang memberi Ning keberanian untuk melakukan sesuatu seperti ini di tempat seperti itu. Ning hanya menjawab bahwa dia mengetahui dia sedang diselidiki di belakang punggungnya, dan bahwa Master Wine bahkan melabelinya sebagai pencuri. Master menjawab bahwa apakah dia pencuri atau bukan, dialah yang tahu, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk begitu berani saat penjaga keamanan maju ke arahnya, ditanya apakah mereka memperlakukan semua pelanggan seperti ini di pameran Yuan Chang. Sambil mengangkat kartu hitam, seketika penjaga yang tidak bodoh berhenti karena takut pada kartu tersebut. Protagonis kita, dengan seringnya licik melihat Master mulai bertanya apakah itu benar-benar kartu hitam tertinggi. Yang lain terkejut dengan oportunis yang mengklaim itu pasti palsu, tetapi Ning hanya mengatakan itu adalah hadiah untuk Tuan KAI saat dia menyimpan kartunya. Wine bertanya di mana dia mendapatkannya, menyebutnya palsu, tetapi Ning hanya memberitahu dia bahwa jika dia begitu baik dalam menyelidiki, dia harus mencari tahu sendiri. Wanita berambut ungu itu kemudian mulai bertanya kepada Master apa yang harus mereka lakukan dan mengapa Wine menjawab bahwa dia akan menelepon untuk bertanya dan menyuruhnya untuk tetap di sana dan mengawasinya. Keributan besar mulai berkumpul di depan pameran yang telah ditutup karena penjaga keamanan memblokir jalan dan tidak mengizinkan siapapun lewat. Kita tidak melihat panggilan dari Master Wang kepada wali kota yang bertanya mengapa dia menyelidiki kartu hitam yang dia berikan kepada Ning, bertanya apa yang sedang terjadi. Wei hanya menegaskan bahwa tidak ada yang terjadi, itu hanya kesalahpahaman. Namun, dalam pikirannya dia bertanya-tanya bagaimana Ning mengenal Tuan Kei yang ayahnya adalah salah satu pendiri pameran. Wali kota berteriak bertanya bagaimana mungkin ada kesalahpahaman karena ninja adalah akuisisi yang diperoleh dengan susah payah untuknya dan bertanya apakah dia telah menyinggung perasaannya. Mencoba membantahnya, Wei menyuruhnya tetap tenang, meyakinkan dia akan menyelesaikannya dengan baik. Menyadari dia memang telah menyinggung perasaannya, wali kota bertanya siapa yang berpikir sedang dia telepon, menyebutnya idiot dan menutup telepon. Wei hanya bisa memikirkan hubungan apa antara Tuan Chai dan Ming karena wali kota begitu marah. Mencoba dengan putus asa untuk keluar dari situasi tersebut, dia memikirkan Duan, bertanya-tanya apakah dia harus memanggilnya dan memberitahu dia bahwa mereka telah menemukan set petarung tersebut. Jika dia datang, bahkan Tuan Chai harus menunjukkan rasa hormat. Kita kembali ke Ning yang sedang duduk di sofa bermain sedikit dengan yang di sisinya. Keduanya menunggu di area tunggu. Tiba-tiba pintu terbuka dan baik wali kota KAI maupun Duan bergegas masuk memanggil namanya. Ning, protagonis kita bertanya bagaimana mereka bisa ada di sana, dan yang memperhatikan bahwa baik Tuan Chai maupun pria kuat yang menginginkan set itu hadir. Dia berkomentar bahwa mereka tampak mengenal Tuan Ning dengan sangat baik. Keduanya tampak cukup marah, dan wanita oportunis itu bertanya mengapa mereka berdua menatapnya. Khususnya, bertanya mengapa Master Wong tampak begitu lelah. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan Master Wong adalah bahwa semuanya telah berakhir, dan wali kota mendekati Ning, bertanya apakah dia benar-benar tidak menginginkan permintaan maaf. Namun, Ning hanya menjawab bahwa itu tidak perlu, menambahkan bahwa bahkan jika mereka berdua meminta maaf, itu tidak akan menebus tindakan mereka. KAI memerintahkan keduanya untuk segera pergi, dan karena Wei frustrasi, dia menyalahkan gadis berambut ungu itu, menampar wajahnya. KAI kemudian memerintahkan penjaga keamanan untuk memindahkan mereka dari tempat itu, dan kita dengan cepat beralih ke ruang tunggu di mana Tuan Ning sedang disuguhi teh oleh Yang. KAI mengamati bahwa Ning tampak memiliki kesan yang baik terhadap Yang, dan setidaknya ini tidak merusak reputasi pameran. Dalam pikiran Yang, dia bertanya-tanya bagaimana Ning begitu mudah bisa dengan santai bercakap-cakap dan tertawa dengan orang-orang penting seperti itu. Tuan KAI memberitahu dia bahwa dia telah dianiaya dan menyarankannya untuk bekerja keras, menjanjikan bahwa pameran akan memberi penghargaan padanya di masa depan. Saat dia mengonfirmasi ini, protagonis kita hanya meminta maaf karena menyebabkan wali kota bertindak sejauh itu atas masalah sepele. Namun wali kota bersikeras itu bukan masalah sepele, menyatakan bahwa jika itu bekerja untuk mereka, kota Longbofu akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Dia tanpa melihat katalog barang langka dan bertanya apakah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia menyebutkan bahwa dia mencari sesuatu yang spesifik dan bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang item bernama peninggalan terakhir. Saat keduanya bertanya-tanya apa peninggalan itu, protagonis kita menjawab bahwa itu tidak ada yang istimewa, tetapi dia pernah melihatnya secara daring dan menganggapnya baru dan menarik. Kita beralih ke kilas balik di mana protagonis kita menggunakan buku keterampilan yang diberikan oleh profesornya, yang digunakan untuk mengisi ulang kemampuan sementara selama pertempuran dengan bubuk energi spiritual. Dia tidak tahu kutukan seperti apa yang akan muncul.
tetapi saat dia menggunakannya, pikirannya diterangi oleh kemampuan yang baru terbuka, Obsure Convergency. Kemampuan ini menyerap sisa-sisa kekuatan Obsure dari sisa-sisa relik terakhir dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia belum pernah mendengar kemampuan ini, dan sistem tidak memberikan penjelasan tentang kemana dia harus pergi atau apa itu sebenarnya. Kita kembali ke masa kini di mana sang wali kota mengatakan bahwa itu adalah kepergian yang terburu-buru. Lain kali saat mereka berada di Lubofu, dia akan menanggung semuanya. Dia kemudian mengeluarkan gulungan terbang dan pergi seketika. Setelah dia pergi, protagonis kita bertanya kepada Duan apakah dia ingin makan sesuatu, dan Duan menyarankan agar mereka pergi ke rumahnya untuk makan nanti di desa Doo. Ning bertanya apakah ini benar-benar rumah yang diberikan kota kepadanya, dan Duan membenarkannya, mengatakan bahwa karena Ning berada di atas level 4 transformasi dan ingin tinggal di kota, dia akan menerima perlakuan khusus. Dia kemudian bertanya apakah Ning ingin pindah ke tempat ini atau jika dia bisa menemukan tempat lain untuk ditinggali. Protagonis kita hanya bisa tertawa dan menjawab bahwa tidak perlu, karena dia akan menghasilkan cukup uang untuk membeli rumah di dekat sini di masa depan dan mereka akan menjadi tetangga. Duan juga mengatakan bahwa jika Ning membutuhkan uang, dia bisa memberikannya. Tetapi protagonis kita bersikeras bahwa dia tidak akan menggunakan uang Duan. Baru-baru ini, dengan menjual peralatan, dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal. Dan jika dia menukarnya dengan uang, membeli desa bukanlah masalah. Namun, dia tidak ingin menghabiskan uangnya sekarang karena itu akan membuatnya memiliki lebih sedikit uang di masa depan jika dia membutuhkannya. Jadi dia bisa menunggu. Protagonis kita terus meminum tehnya sementara Duan menyebutkan bahwa area desa memiliki bos khusus. Dia sudah memanggil mereka dan mereka akan segera tiba sambil berkomentar bahwa itu tampak sangat nyaman. Duan menerima panggilan, saat menjawab dia menyadari bahwa wali kota Jian yang menelepon untuk memberitahu dia tentang sesuatu yang mungkin merepotkan bagi Duan. Sebuah tim penyelidik yang dikirim dari atas sedang menyelidiki bencana baru-baru ini yang terjadi di kota, dan wali kota ingin mendapatkan informasi tentang Duan. Protagonis kita hanya bisa menatap dengan bingung. Duan berpikir bahwa ini mungkin memengaruhi protagonis kita, jadi tindakan terbaik adalah bertanya apa pendapatnya terlebih dahulu untuk menghindari masalah. Dia memberitahu wali kota bahwa dia sibuk. Wali kota membenarkan dan mengatakan untuk menelepon saat dia senggang. Setelah menutup telepon, protagonis kita bertanya tentang kelompok investigasi ini, dan Duan mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kita beralih ke tempat yang jauh di mana kita melihat sesosok pria dengan mata merah dan rambut putih yang mengatakan bahwa kota Kinyu adalah tempat yang sangat aneh, dan mereka berbicara tentang penyelamat misterius. Kita beralih langsung ke ruang pertemuan di mana orang-orang seperti Jing dan Qi sedang duduk, bertanya-tanya apakah ada yang pernah melihat penyelamat misterius ini, tetapi semua orang menyangkalnya. Sang penyelidik bertanya, karena tidak ada yang pernah melihatnya, mengapa ada desas-desus tentang dia menyelamatkan kota? Jing menjelaskan bahwa itu terutama karena invasi tiba-tiba terhenti pada saat itu dan mutan yang hadir juga dimusnahkan, tetapi dia disela oleh anggota tim investigasi yang berbicara tentang invasi yang levelnya selalu bervariasi, jadi mereka tidak bisa menggunakan itu sebagai dasar sebelum menyelidiki dengan benar. Dia menambahkan bahwa telah ada insiden lain di alam rahasia dengan 2 serangan level raja atau lebih tinggi dan bertanya apa yang telah dilakukan penyelamat misterius ini mengenai hal itu. Profesor Kai berpikir bahwa untuk melindungi protagonis kita, Jing telah menggunakan kekuatannya untuk memodifikasi informasi yang berkaitan dengannya yang menyebabkan semua tekanan dari insiden itu jatuh padanya. Saat mereka berbicara, pintu terbuka dan wali kota Jiang masuk, mengumumkan bahwa dia telah menelepon Duan, tetapi Duan mengatakan dia sibuk. Seorang anggota tim investigasi menyatakan betapa dia membenci petualang yang tidak terkendali yang tidak memiliki guild dan bertindak arogan seolah-olah mereka penting. Dia memberitahu mereka untuk menyerahkannya kepadanya karena dia akan menangani investigasi ini. Kita kemudian pindah ke area berbahaya di alam rahasia di mana 2 penjaga setempat menanyai siapa yang mendekat. Itu adalah sang penyelidik yang menyapa mereka dengan "Selamat malam" dan mendekat. Para penjaga mengenalinya dan dia mengatakan dia perlu masuk untuk melakukan beberapa investigasi. Mereka membiarkannya lewat dan begitu di dalam, dia berkomentar bahwa meskipun ini bukan pertama kalinya dia di sana, dia tidak bisa tidak terkesan oleh tingkat kehancurannya. Dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang diperlukan untuk menghancurkan seluruh alam rahasia sepenuhnya. Dia menambahkan bahwa meskipun kekuatan Obsur itu hanyalah sisa-sisa, itu murni dan kuat. Tidak peduli betapa konyolnya penyelamat misterius ini dibandingkan dengan keberadaan yang menyebabkan kehancuran ini, itu seperti semut yang menghadapi gajah. Dia mulai tertawa terbahak-bahak sambil berteriak bahwa tempat itu benar-benar memenuhi ekspektasi saat dia mengulurkan tangannya ke depan. Kita melihat makhluk muncul dari celah, dan penyelidik menyebutkan bahwa area tersebut dipenuhi dengan energi level raja yang sangat padat dan menyatakan bahwa semuanya di sana akan menjadi miliknya. Kita kemudian beralih langsung ke desa Duan di mana protagonis kita sedang bermain game dengan kesal, tetapi terganggu oleh pesan dari sistem yang memberitahunya bahwa relik terakhir telah ditemukan. Pada saat itu, dia menyadari hubungan sedang terbentuk dengannya melalui aura dan mulai fokus untuk merasakannya dengan lebih hati-hati. Secara bertahap itu menjadi lebih jelas sampai dia akhirnya menentukan lokasinya. Dia berdiri, mengambil jaketnya, dan Duan bertanya kemana dia akan pergi. Ning mengatakan dia akan keluar sebentar dan memberitahu Duan untuk menyelesaikan gamenya. Duan tetap bingung karena dia tidak terbiasa dengan ini. Kita beralih ke dalam mobil di mana protagonis kita sedang memeriksa GPS dan melihat bahwa energinya berada di dekat pemakaman sinister, tetapi dia mulai merasakannya bergerak saat dia berpikir. Kita beralih langsung ke pintu masuk alam rahasia di mana kedua tentara itu ditatap oleh energi misterius yang membentuk wajah saat keluar dari portal. Mereka mengirim peringatan bahwa monster tak dikenal telah muncul di pemakaman sinister. Mereka bertanya-tanya apa
apa itu, dan kita melihat makhluk itu, wajah besar dengan tubuh sang penyelidik, hanya kepalanya yang menyembul keluar. Dia memohon bantuan, mengatakan dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, kita melihat jalan yang melewati pemakaman diblokir, mencegah siapapun untuk lewat. Dua petualang sedang menjaga area tersebut. Protagonis kita keluar dari mobil, membayar tumpangan, dan berkomentar bahwa hal yang dia cari telah bergerak sedikit lebih jauh. Kita kembali ke makhluk yang telah melahap sang penyelidik, yang telah berubah menjadi semacam laba-laba. Hanya kepalanya yang terlihat. Anggota tim investigasi tiba, melihat situasi, menjadi takut, dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Kita maju sedikit dalam waktu ke saat Jing sudah berada di tanah dalam keadaan terluka parah, sedang disembuhkan oleh KAI. Dia merasa bahwa berkat peralatan yang diberikan Ning padanya, dia mampu mengurangi waktu Choldoun dan merapalkan mantra pendukung lebih cepat. Namun, situasinya masih kritis, dan bahkan Jing yang kuat tidak bisa menghentikan makhluk itu. Jing sadar kembali dan bertanya di mana makhluk itu. KAI memberitahu dia bahwa makhluk itu telah pergi menuju kota, tetapi dia menambahkan bahwa wali kota Jiang sudah meminta bantuan Duan. Dia mengatakan tidak yakin apakah Duan akan berhasil tepat waktu. Jing hanya bisa berpikir bahwa meskipun Duan sekuat dia, sendirian saja tidak akan mampu menandingi makhluk itu, tetapi mungkin siapapun yang berada di baliknya adalah harapan mereka. Kita langsung beralih ke makhluk yang menyerang seseorang dalam perjalanannya ke kota, tetapi makhluk itu langsung bertemu dengan protagonis kita yang mengatakan bahwa relik terakhir tampaknya telah menjadi jauh lebih besar. Makhluk itu menyadari kehadiran Ning yang berdiri tanpa cedera di depannya setelah serangan itu. Ning kemudian bertanya apakah perisai itu tidak cukup, dan jika dia perlu menggunakan keterampilan lain untuk mengalahkannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, makhluk itu menerjang untuk menyerangnya secara langsung. Saat cakarnya mendekat, itu langsung tidak bisa bergerak dan tidak dapat menembus energi, membuat makhluk itu terkesan dengan kekuatan Ning. Sementara itu, sistem bertanya apakah dia ingin menyerap relik terakhir. Akhirnya bisa menyentuh makhluk itu, dia menerima penyerapan itu dan bertanya-tanya apakah sentuhan langsung diperlukan untuk menyerapnya. Segera setelah dia mengeklik ya, makhluk itu mulai hancur berkeping-keping. Dia mengamati bagaimana cermin memantulkan makhluk yang menatapnya, dan terutama saat atribut totalnya meningkat sebesar 100 poin. Ning senang melihat bahwa semua atributnya telah meningkat sebesar 100 poin, dan meskipun dia masih kelas bintang 3, dia tidak mendapatkan banyak poin naik level bahkan setelah maju ke transformasi ketiga. Selain atribut, dia menyerap sesuatu yang lain seperti gambar aneh di kepalanya. Tetapi saat dia memikirkan hal ini, dia disela oleh Duan yang berteriak dari belakang. Setelah bertanya apa yang terjadi, protagonis kita hanya menyatakan bahwa dia membunuh makhluk itu, menunjuk ke tubuhnya di tanah. Duan terkesan bahwa dia menghabisinya dengan begitu cepat dan berpikir tentang bagaimana wali kota telah menelepon dan melaporkan invasi monster. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin sekte iblis. Duan bisa memahami protagonis mengalahkan makhluk itu, tetapi dia tampaknya tidak menggunakan mantra apapun untuk melakukannya. Jadi dia mempertanyakan bagaimana dia berhasil melakukannya tanpa meninggalkan jejak apapun. Protagonis kita memberitahu dia bahwa dia tiba tepat pada waktunya, dan Duan menegaskan bahwa dia harus mendapatkan pujian untuk itu. Dalam sekejap, protagonis kita bergerak dengan kecepatan luar biasa, membuat Duan bingung. Dia bertanya-tanya jika Ning bukan seorang penyihir, bagaimana kecepatan ini bisa melampaui banyak kelas tempur. Duan mengakui bahwa Ning benar-benar luar biasa dan bahwa dia telah meremehkannya, tetapi protagonis kita baru saja pergi. Kita beralih langsung ke penjara Kinyu di mana kita melihat mantan anggota tim investigasi dirantai di dalam sel. Shan mengatakan bahwa dia telah mengaku menyerap energi kekuatan Obsure dan berubah menjadi makhluk itu. Dia menemukannya di alam rahasia dan secara tidak sengaja berhasil mengendalikannya. Memanfaatkan kesempatan investigasi yang dia terima, dia menyuntikkan kekuatan Obsure dari alam rahasia ke dalam dirinya sendiri, tetapi makhluk itu lepas kendali. Wali kota hanya merayakannya karena mereka benar-benar memiliki penyelamat misterius yang melindungi mereka. Bahkan Jing dan Qi senang dengan situasi itu karena sang penyelamat benar-benar ada. Wali kota kemudian bertanya kepada Duan apakah dia pernah bertemu dengan penyelamat misterius itu, dan Duan mengonfirmasi bahwa dia cukup beruntung pernah bertemu dengannya sekali. Sang wali kota bertanya apakah dia bisa membantunya dan bertanya kepada penyelamat misterius itu apakah dia ingin menetap secara permanen di kota Kinyu. Dia berjanji akan melakukan semua yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Duan menjawab bahwa penyelamat misterius itu bijaksana dan jarang muncul, jadi lebih baik lupakan ide ini. Dia berpikir bahwa berkat dia dan Ning yang telah merencanakan ini sebelumnya, mereka berhasil melimpahkan situasi ini kepada penyelamat misterius yang tidak ada ini, dan karena mereka tidak punya bukti, mereka tidak akan bisa menyelidiki. Wali kota mengatakan itu memalukan karena orang kuat seperti sang penyelamat dicintai oleh banyak orang, tetapi Duan meyakinkan mereka untuk tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa sang penyelamat memiliki kerabat di Kinyu, jadi dia akan menjaga kota dengan baik, tetapi sebagai imbalannya, dia ingin tidak diganggu. Jing mulai merenungkan ide memiliki kerabat dan menjaga kota. Sepertinya dia telah mencapai kesimpulan, sama seperti Profesor Teul yang menyimpulkan bahwa mungkin sang penyelamat adalah kerabat Ning. Dan sementara mereka melakukan percakapan ini, di rumah Ning, dia sedang mandi dengan tenang memikirkan apa yang disebut relik terakhir, yang sebenarnya adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis yang mati di alam rahasia. Gambar-gambar tambahan sebenarnya adalah fragmen ingatan para iblis yang diserap bersama dengan energi. Ning mulai berpikir tentang bagaimana dia tidak berniat menjadi Raja Iblis tetapi sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa berguna. Dia
menyadari bahwa ketika kekuatan Obsure terakumulasi, alam rahasia mengalami periode penguatan, dan jika ruang dan waktu yang diinvasi tidak dapat bertahan, dunia akan menghadapi akhirnya. Di ruang dan waktu aslinya, jalur pelatihan para Awakening belum lengkap dan sedikit yang bisa mencapai transformasi keempat. Selain itu, kelas para Awakening tampaknya belum mencapai bentuk idealnya. Informasi yang diekstrak dari memori Raja Iblis tampaknya tidak terlalu bagus. Jika ini terus berlanjut, umat manusia hanya akan menghadapi nasib yang mengerikan. Meskipun dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa hidup di dunia yang penuh dengan monster. Dia berpikir bahwa sayangnya, mereka bukan satu-satunya yang menderita invasi dari alam rahasia. Ruang dan waktu lainnya berhasil menangkis invasi tersebut, dan jika dia mengumpulkan lebih banyak fragmen dan memilih pengalaman yang berguna, ini bisa sangat efektif. Namun, mengirimkannya masih berbahaya, jadi dia harus berhati-hati. Lagi pula, pengalaman yang dia kumpulkan jauh melampaui pengetahuan saat ini, dan menanganinya dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Pikirannya terganggu oleh panggilan dari Nona Huan yang mengundangnya makan malam, yang tidak bisa dia tolak. Dia mengonfirmasi bahwa dia akan pergi. Bagaimanapun, dia menelepon. Dia mengatakan itu adalah sebuah rencana dan bahwa dia akan mengirim lokasinya saat kita melihat dia menuruni tangga aula transformasi. Anggota timnya memberi selamat padanya karena berhasil melewati transisi ke transformasi kedua. Dia ditemani oleh si kecil biru. Kerumunan di sekitar mereka memberi selamat padanya, mengatakan bahwa mereka begitu muda dan sudah mencapai transformasi kedua. Si kecil biru mencoba mengundangnya ke ruang pribadi di restoran terbaik di kota, memintanya untuk merayakannya. Namun, dia menolak, mengatakan dia sudah punya janji di malam hari. Mereka harus menikmati diri mereka sendiri, dan keesokan harinya dia akan menjadi tuan rumah di sebuah lokasi. Jadi dia mengharapkan mereka di sana. Si kecil biru mengatakan dia tidak malas, tetapi bahkan setelah begitu banyak pekerjaan, dia bertanya apakah dia tidak bisa setidaknya beristirahat sedikit. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang penting, meninggalkannya saat dia menyeberang jalan. Si kecil biru berkomentar bahwa mereka baru saja mencapai transformasi kedua dan sudah berdebat lagi. Sang klerus mencoba menenangkan si kecil biru, mengatakan bahwa Wanyu bukan orang jahat, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang serius dalam pikirannya. Tapi dia hanya mempertanyakan apakah mereka tidak lelah mengikutinya sekarang setelah dia membangkitkan kelas tersembunyi dan menyelesaikan transformasi tahap kedua. Jarak antara dia dan mereka semua hanya akan tumbuh. Pada akhirnya, dia akan benar-benar terlepas dari tim mereka. Kemudian malam itu di sebuah restoran, kita melihat protagonis kita mengamati meja dengan domba panggang sementara Yu berkata bahwa itu tidak mahal dan rasanya enak, jadi dia harus mencobanya. Setelah itu, dia mengatakan bahwa dia hanya mengikutinya agar bisa mencoba makanan lezat tersebut. Dia menjawab bahwa seharusnya dia yang berterima kasih padanya karena lambang yang dia berikan padanya sangat membantu dan akhirnya membuka kelas tersembunyi. Protagonis kita yang mulutnya penuh makanan bertanya apakah benar-benar lambang itulah yang mengaktifkan kelas baru. Dia berpikir bahwa dalam memori seorang Raja Iblis, dia menemukan bahwa awakening dan profesi tidak dalam bentuk yang paling ideal, dan bertanya-tanya apakah lambang adalah cara untuk mencapai kondisi itu. Dia mengonfirmasi bahwa lambang itulah yang berhasil dan bertanya apakah dia tahu dari mana asalnya, tetapi dia mengatakan tidak yakin. Dia mengatakan akan sangat bagus jika dia bisa menemukan lebih banyak karena dia ingin memberikan satu untuknya dan anggota lainnya. Dia hanya bisa berpikir bahwa dia masih sama seperti biasanya. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi, dia mempertimbangkan kepentingan semua orang di sekitarnya. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir dan tidak menyerah pada pelatihan saat dia mengurus masalah lambang. Dia menambahkan bahwa di saat berbahaya seperti ini, memiliki kemampuan bela diri selalu berguna. Jadi ketika dia menemukan lambang yang cocok untuknya, mungkin dia bisa mengaktifkan kelas baru. Dia memotong pembicaraannya, mengatakan sulit untuk berlatih sendirian, jadi dia melindunginya sudah sangat hebat. Dia memohon padanya untuk tidak bercanda dengan masalah serius seperti itu sambil memasang ekspresi sakit saat dia menggerakkan bahunya. Ning bertanya apa yang terjadi, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia sedikit terluka saat menyelesaikan misi dan itu bukan masalah besar. Dia bertanya apakah dia ingin dia menyembuhkannya, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia sudah disembuhkan. Bagaimanapun, itu adalah misi berperingkat S, dan bos memberikan kerusakan yang signifikan, jadi dia butuh waktu untuk pulih. Protagonis kita bertanya-tanya apakah misi kelas benar-benar sesulit itu saat menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat dia menjawab, seseorang bertanya apakah dia benar-benar bernama Fang. Dia bertanya balik siapa orang itu, dan penelepon mengatakan dia tidak perlu tahu siapa dia, hanya saja dia harus menjawab dari mana lambang itu berasal. Ning menutup telepon, memberitahu Yu bahwa orang asing yang agresif meneleponnya menanyakan tentang lambang. Yu yang bingung mengatakan dia belum memberitahu siapapun di luar tentang hal itu, jadi bagaimana seseorang bisa tahu? Protagonis kita hanya menyuruh mereka makan dan minum dan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, dia menerima panggilan itu lagi. Saat dia menjawab, orang itu mulai berteriak, tetapi protagonis kita berpikir dia hanya perlu menghindari menarik perhatian saat bersama Yu dan menutup telepon lagi. Kita beralih ke akhir makan malam dengan mereka berdua meninggalkan restoran. Yu bertanya apakah dia tidak ingin dia mengantarnya pulang, tetapi dia tidak setuju, mengatakan itu hanya panggilan yang mengganggu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Dia mengucapkan selamat tinggal dan Ning pulang hanya untuk menemukan tempatnya berantakan dengan barang-barangnya berserakan di lantai. Kemudian, seorang pria berambut pirang menyapa protagonis dan dengan serius bertanya apakah dia yang baru saja menelepon. Mengonfirmasi hal itu, si pirang melempar buku catatan
catatan terakhir ke tanah, mengatakan dia telah memperingatkannya bahwa dia akan menyesal menutup teleponnya. Jika dia menjawab dengan benar sejak awal, tidak satupun dari ini akan terjadi. Protagonis bertanya dengan dingin siapa yang mengirimnya untuk melakukan panggilan itu. Pria pirang itu menjadi kesal dan bertanya bagaimana seorang awakenet biasa berani berbicara kepadanya seperti itu, mempertanyakan apakah Guru Ning tidak pernah mengajarinya untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih kuat. Saat mereka saling menatap, tiba-tiba seorang pembunuh melompat dari belakang mencoba serangan kejutan, tetapi protagonis kita hanya berbalik, menghindar, dan menyikut wajah si pembunuh, menjatuhkannya seketika. Pria pirang itu bingung bertanya apa yang terjadi, dan protagonis kita hanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah mata ganti mata, dan di depan orang-orang yang lebih kuat dia harus memperlakukan mereka dengan hormat. Pria pirang itu bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Informasi mengatakan bahwa protagonis kita hanyalah pemula bintang 1 dan seorang penyihir, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan pembunuh bintang 3 dengan tangan kosong? Protagonis kita berpikir bahwa bukan kebetulan dia telah meningkatkan semua atributnya. Kecepatan reaksinya dan akurasinya telah menerima peningkatan yang signifikan, dan bahkan tanpa menggunakan sihir, dia bisa menangani situasi seperti itu. Pria pirang itu mengeluarkan shuriken dari balik punggungnya dan melemparkannya, tetapi protagonis kita hanya menghindari serangan kejutan itu. Saat si pirang mencoba lari, dia berpikir situasinya tidak terlihat bagus dan lebih baik mundur. Namun, saat dia mencoba melompat melalui jendela, protagonis kita menangkap kakinya dan menahannya di tempat. Bergerak maju, protagonis kita menyuruh mereka membersihkan kekacauan yang mereka buat dan bahwa mereka harus membayar kabinet yang mereka rusak. Keduanya mengatakan mereka telah memberikan semua yang mereka miliki kepadanya. Jadi Ning hanya bertanya siapa yang mengirim mereka ke sana. Mereka menjawab bahwa itu adalah Tuan Muda Xiao Chang dari Guild Saffron Lion. Dia mengatakan bahwa protagonis kita memiliki lambang khusus yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan unik. Jadi dia menyewa mereka untuk mencurinya. Ning ingat bahwa Xiao ini adalah penyihir dari Guild Yu, dan karena dia menyerangnya, Xiao tidak boleh mengharapkannya untuk bersikap baik. Dia berpikir tentang mantra terlarang yang belum dia gunakan dan memutuskan untuk menggunakannya secara khusus karena dia keterampilan, kegelapan yang mencuri jiwa, yang menggunakan energi mental untuk memanipulasi pikiran target dan dapat sementara mengubah dia menjadi tiruan yang kuat. Dia mengaktifkan keterampilan itu dan mata kedua pria di depannya segera berubah ungu, memancarkan energi dari kekuatan Obsure. Kita kemudian beralih ke tengah jalan dengan San Cavalier bertanya kepada Xiao Chang berapa nilai protagonis kita bagi Yu sehingga dia tidak datang. Dia menjawab bahwa mereka berdua bisa pergi segera karena mereka bisa dengan mudah bergabung dengan guild lain. Tetapi San Cavalier bertanya tentang lambang itu, dan pria berambut biru itu menjawab bahwa dia sudah mengirim seseorang untuk menangani Ning, dan jika dia tidak bekerja sama, dia akan mengajarinya bagaimana rasanya hidup yang lebih buruk daripada kematian. Khawatir, San Cavalier bertanya apa yang akan terjadi jika Yu tahu, dan mempertanyakan apakah mereka telah mendapatkan informasinya. Tetapi pria pirang itu hanya bertanya dengan dingin apakah mereka yang menyebabkan bahu Wanyu terluka. Kedua anggota tim Yu terkejut, tetapi Xiao segera mendekat dan menampar wajah si pirang, menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan mereka dan bertanya apakah dia punya masalah dengan itu. Tiba-tiba pria pirang itu mencengkeram leher mereka, mengangkatnya, dan memperingatkan bahwa mereka yang menyakiti Yu tidak layak hidup, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka memiliki kematian yang mudah. Dan karena mereka telah mengatakan akan mengajarinya kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dia akan memberikan mereka pengalaman itu. Dalam sekejap, energi merah melesat ke langit dan mereka berdua mulai berubah menjadi abu. Setelah benar-benar menghancurkan tubuh mereka, pria pirang itu berhenti dirasuki dan juga berubah menjadi abu tanpa meninggalkan jejak. Kita kemudian kembali ke protagonis kita yang mengatakan bahwa seharusnya tidak ada bukti yang tersisa, dan itu adalah metode yang hebat untuk melenyapkan orang tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat ke dinding dengan kesal, berpikir bahwa kali ini keadaan menjadi sedikit berbahaya dan rumahnya terletak di lingkungan yang sangat normal. Jadi dia tidak bisa mencegah awakenet tingkat tinggi masuk dan keluar. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang mereka dengan kekuatan yang dia miliki, dia tidak bisa tinggal di rumah 24/7. Dia telah berencana untuk mengakses memori Raja Iblis dan mengatur informasi penting, tetapi untungnya dia belum memulainya. Jika dia ditemukan, itu akan menyebabkan masalah besar. Dia berpikir untuk memperbaiki ini dengan cepat, tetapi pertama-tama dia akan tinggal di rumah Duan karena dia adalah awakenet transformasi keempat dan tempat itu memiliki keamanan yang kuat dan standar perumahan yang jauh lebih baik. Di rumah Duan bertanya apakah mereka benar-benar berani menyerang Ning secara langsung dan menyuruh protagonis kita untuk beristirahat, meyakinkan dia akan menyelidiki untuk melihat apakah ada orang lain yang berkonspirasi. Namun, Ning memberitahu dia bahwa dia tidak perlu terburu-buru dengan itu dan bertanya apakah dia mengenal alkemis yang dapat diandalkan. Duan hanya bertanya apa kriteria dia untuk sang alkemis, dan protagonis kita menjawab bahwa alkemis tersebut harus berada di level tinggi, dapat dipercaya, dan lebih disukai independen dengan banyak koneksi. Duan membenarkan bahwa dia memang mengenal beberapa alkemis tingkat tinggi, tetapi mereka sudah bergabung dengan guild besar. Protagonis kita mengatakan itu tidak cocok dan ingat bahwa dalam memori yang dia serap, seorang Raja Iblis telah membunuh beberapa alkemis tingkat tinggi, dan ramuan yang mereka hasilkan jauh lebih unggul daripada level ramuan di dunia saat ini. Sayangnya, dia belum memahami detail spesifiknya tetapi berhasil menyalin resep yang ditinggalkan. Dia perlu mendiskusikannya dengan seorang profesional. Namun, alkemis yang bergabung dengan guild besar umumnya tidak punya pilihan, dan risiko informasi bocor jauh lebih tinggi. Setelah pelajaran yang dia pelajari
menyadari, dia tidak ingin menarik lalat rakus dalam waktu dekat, jadi dia hanya menyatakan bahwa jika ada kesempatan, Duan harus membantunya mencari seorang alkemis, dan dia akan bertanya kepada orang lain juga. Sedikit kemudian kita beralih ke dia menelepon Yu, dengannya mengatakan bahwa dia tahu seorang alkemis yang dapat diandalkan. Saudaranya, Sang Klerus, adalah seorang alkemis dan dia sedang berpikir untuk bergabung dengan guild mereka. Namun, Xiao Chang dan dia berhasil mencapai kesepakatan, tetapi jika Ning tertarik, dia bisa memperkenalkan mereka. Protagonis kita berpikir bahwa Yu benar-benar sial memiliki rekan setim yang mengerikan seperti Xiao, tetapi setidaknya dia telah menyelesaikan masalah besar untuknya dan dia tidak akan menyebabkan masalah lagi. Dia kemudian memfokuskan kembali perhatiannya padanya, bertanya mengapa dia mencari seorang alkemis. Ning menjelaskan bahwa dia telah menemukan beberapa resep di rumahnya dan ingin seseorang membantunya memahaminya. Yu tampak bingung dan bertanya apakah dia menemukannya lagi di rumahnya. Dia hanya mengatakan dia sedang melakukan pembersihan besar-besaran di rumahnya saat ini. Dia setuju dan mengatakan dia akan mengatur pertemuan tersebut. Segera setelah itu, kita berada di sebuah ruangan dengan protagonis kita berhadapan dengan pria berambut biru yang memakai kacamata. Ini adalah Suai yang bertanya apakah dia bisa melihat resep-resep itu. Di luar, gadis berambut merah muda itu kesal karena saudaranya telah mengusirnya dan Yu menjelaskan bahwa itu karena dia terlalu berisik. Di pintu ada tanda, jangan ganggu, dan San Alkemis setelah menganalisis kertas-kertas itu mengatakan bahwa tidak banyak bahan dan itu tidak terlalu istimewa, tetapi metode persiapannya sangat rumit. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Dia akhirnya bertanya jika Ning tahu efek ramuannya, dan Ning mengonfirmasi bahwa itu meningkatkan perolehan pengalaman sebesar 100%. Sang alkemis terkejut, mengatakan bahwa ramuan pengalaman di pasar hanya meningkatkan pengalaman maksimal 40%, dan itu sudah sangat mahal. Jika benar-benar mungkin untuk membuat ramuan yang meningkatkan pengalaman sebesar 100%, itu akan membuat semua kelas level rendah dan bahkan level tinggi naik level jauh lebih cepat. Protagonis kita mengatakan bahwa dia tidak yakin karena tidak mudah untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu, itulah sebabnya dia datang untuk berkonsultasi dengannya. Bersemangat, sang alkemis mengumumkan bahwa dia akan melakukan eksperimen di lantai atas, jadi mereka harus menunggu. Beberapa waktu berlalu, protagonis kita duduk di sofa bersama dua orang lainnya berbicara dan menunggu. Namun, tiba-tiba suara keras terdengar dari lantai atas dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Gadis berambut merah muda itu mengatakan dia akan pergi melihatnya saat dia bergegas menaiki tangga. Begitu dia mencapai lantai 2, dia melihat Slime kecil melompat-lompat dengan putus asa mencoba melarikan diri. Dia menyadari itu adalah Slime kecil saudaranya yang digunakan untuk eksperimen. Di udara, Slime malang itu diledakkan oleh bola api sementara mereka bertiga terkejut. Saudaranya muncul berteriak bahwa itu berhasil dan perolehan pengalaman benar-benar meningkat sebesar 100%. Kedua perusuh itu bingung sementara Suai menjelaskan bahwa dia hanya meminum sedikit ramuan itu dan perolehannya memang meningkat menjadi 100%. Protagonis kita hanya bisa berpikir bahwa jika itu berhasil dengan satu, itu mungkin akan berhasil dengan resep lainnya. Dan San Alkemis menikmati dirinya sendiri melemparkan bola api. Gadis berambut merah muda itu mengatakan saudaranya sangat mencintai laboratoriumnya sampai-sampai dia bahkan tidak membiarkannya masuk, tetapi di sini dia menghancurkan segalanya sendirian karena kegembiraannya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menjelaskan kepada mereka dan benar-benar memahami mengapa dia begitu senang. Memang ada ramuan yang mampu meningkatkan perolehan pengalaman sebesar 100%, tapi sang alkemis memperingatkan mereka untuk tetap diam karena itu rahasia. Namun, gadis berambut merah muda itu menunjukkan bahwa dia yang berteriak-teriak tadi. Suai kemudian bertanya apa yang direncanakan protagonis. Lagi pula, menjual ini akan mendatangkan kekayaan yang tak terbayangkan, terutama karena di luar begitu berbahaya sehingga tidak ada yang akan menolak sesuatu yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Protagonis kita yang tenggelam dalam pemikiran menerima beberapa informasi di ponselnya, dan setelah melihat pesan grup yang berbicara tentang ujian masuk perguruan tinggi, dia memutuskan untuk pertama-tama memberikan ramuan itu kepada teman sekelasnya dan kemudian menjualnya. Memanfaatkan situasi tersebut, gadis berambut merah muda itu bertanya apakah dia dianggap sebagai salah satu teman sekelasnya. Begitu dia mengonfirmasi, dia mulai berterima kasih padanya, mengatakan bahwa di masa depan, dia dan Yu akan menjadi pengawalnya. Protagonis kita hanya berpikir bahwa barang yang sangat dicari setelah dirilis ke pasar pasti akan menciptakan dampak besar. Dan jika itu membawa banyak keuntungan sekaligus, orang-orang seperti Xiao Chang pasti akan muncul dalam jumlah besar. Oleh karena itu, untuk menjaga kedamaian dan ketenangan, akan lebih baik untuk pertama-tama membina orang-orang di sekitarnya untuk mendukung kekuatannya dan kemudian mulai mengomersialkannya. Lebih baik berpikir hati-hati sehingga ketika seseorang dengan niat buruk muncul, mereka dapat menanganinya. Protagonis kita menyarankan agar ramuan tersebut juga diberikan kepada tim Yu. Xiao Chang, Shu, kedua. Gadis itu senang dan menyebutkan bahwa tadi malam dia khawatir dia tidak akan bisa masuk ke universitas yang sama dengan mereka. Tetapi dengan ramuan ini, dia akan baik-baik saja. Protagonis kita berpikir tentang bagaimana Jian Shu cukup berbakat, jadi dia bisa sangat berguna di masa depan. Saat dia berpikir, Suai bertanya apakah dia harus memanggilnya saudara dan apakah dia punya resep lain. Protagonis kita mengonfirmasi dan menyerahkan selembar kertas lagi yang berisi banyak bahan yang bahkan belum pernah dia dengar. Bahkan mengetahui dua resep lainnya, dia menyadari dia tidak bisa membuatnya dengan levelnya saat ini. Protagonis kita memahami bahwa ini adalah resep dari dunia lain, dan jika dia bisa menggunakan beberapa saja, itu akan menjadi kesempatan yang baik. Yu menyarankan agar begitu ramuan pertama siap, mereka harus memanggil Shu untuk berlatih. Dia juga mengundang protagonis untuk pergi bersama mereka, dan dia bertanya mengapa dia harus pergi. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena kota baru saja mengirim pemberitahuan
pemberitahuan yang mengizinkan tim guild untuk pergi keluar dan berlatih, jadi dia bisa pergi bersama mereka. Di tengah kelompok orang tersebut, dia berhenti memperhatikan banyak hal sambil mendengarkan sang alkemis berbicara tentang menghitung pembuatan ramuan untuk semua orang. Yu mengatur sesi latihan untuk hari Senin berikutnya dan seterusnya. Pada akhirnya, dia hanya mengatakan bahwa tidak ada yang mendengarkannya. Pada hari Senin, protagonis kita menelepon untuk memberitahu mereka bahwa dia telah tiba, dan Yu mengonfirmasi bahwa mereka akan segera sampai. Sebuah bus sekolah lewat dan beberapa siswa memperhatikan Ning, bertanya apakah itu benar-benar dia karena dia belum pergi ke sekolah dan ada sesi latihan pada hari Senin. Mereka juga gugup karena dia membawa tas. Mereka mengakhiri dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu membicarakan yang tidak berguna itu dan harus kembali tidur karena segera mereka harus memasuki alam rahasia. Maju cepat ke sekelompok siswa yang sudah bersiap di depan portal besar, masuk satu persatu. Kita melihat Profesor KAI mengarahkan siswa saat satu bertanya padanya berapa lama mereka harus menunggu. Dia menjawab bahwa itu akan memakan waktu sekitar 2 jam. Seorang gadis mengeluh, bertanya mengapa mereka harus menunggu begitu lama, dan dia menjelaskan bahwa itu karena mereka berada di kelompok kedua dan kelompok pertama akan segera masuk. Tapi bocah yang tadi bertanya tentang waktu sekarang terkesan. Bertanya apakah ini bukan pertahanan dan apa yang dia lakukan di tempat ini dengan dewi mereka. Kita melihat tautan dengan pasukan Saffron Lion yang baru, mereka semua berjalan langsung ke dalam celah. Hei semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya? Saya sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan saluran dan tinggalkan like. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kawan!